Jual pir. Jual pir. Pir yang besar dan merah, baru dipetik dari pohon, 50 sen per kilo. Kak Lan, bukannya Xiao Qian di keluargamu mau menikah ya? Kamu sebagai ibunya, kok belum juga ke kota, untuk membantunya mengurus segalanya. Nah itu dia. Begitu 2 keranjang terakhir ini terjual, aku akan langsung berangkat. Aku ingin mengumpulkan lebih banyak mahar untuk putraku. Aduh, nasibmu sungguh beruntung. Anakmu masuk universitas bagus, punya pekerjaan dan rumah di kota, bahkan menikahi wanita kota, penantianmu akhirnya membuahkan hasil manis ya. Benar sekali, kan? Nanti kalau Xiao Qian sudah menetap di kota, cepat atau lambat dia pasti membawamu ke kota untuk hidup tenang. Bagiku, aku tidak mengharap imbalan apapun darinya, aku hanya berharap dia bisa menjalani kehidupan kecilnya dengan baik, dengan begitu aku pun tenang. Benar, benar, benar. Baiklah, silakan lanjut berjualan. Kami harus pergi ke sawah sekarang. Sampai jumpa nanti ya. Iya, baiklah. Hormat kami kepada Kak Lan. Kak Lan, akhirnya kami menemukan Anda. Kak Lan, mengapa Anda berjualan pir di tempat seperti ini? Mau apa kamu datang ke sini? Aku sudah bersembunyi di desa Shuangwan, tempat terpencil yang jauh seperti ini. Bagaimana bisa kamu masih menemukanku? Kak Lan, dulu Anda memimpin kami mendominasi dunia bisnis, tapi justru mengundurkan diri saat berada di puncak karier. Anda tidak hanya melepas jabatan sebagai direktur utama, bahkan asosiasi bisnis kota Yun pun Anda serahkan kepada orang lain. Anda bilang ingin menjalani kehidupan orang biasa, lalu menghilang tanpa kabar. Selama bertahun-tahun ini saya sudah mencari ke seluruh kota Yun, tetap tidak menemukan jejak Anda. Siapa yang menyuruhmu mencariku? Cepatlah pulang. Jangan bilang pernah melihatku di sini. Tapi, SST. Anakku menelepon. Halo, nak, ibu sudah beli tiket ke kota provinsi besok untuk menghadiri pernikahanmu. Bukannya kamu sangat suka asinan sayur buatan ibu? Kali ini ibu sudah buatkan asinan yang banyak untukmu. Juga istrimu, ibu tidak tahu apa yang dia suka makan, jadi ibu buatkan daging asap. Tenang saja, daging ini dari babi ternak kita sendiri, rasanya enak sekali. Lalu ada juga, Aduh Bu, di pernikahanku nanti, Ibu lebih baik jangan datang saja. Untuk pernikahanku, sebaiknya Ibu tidak usah datang. nak, apa maksud ucapanmu itu? Bu, aku hanya berpikir bukannya perjalanan dari desa Shuangwan ke kota tidak nyaman. Lagi pula, Ibu belum pernah bepergian jauh sebelumnya. Jika terjadi kecelakaan di jalan, bagaimana nanti? Ibu memang sudah berumur, tapi ibu belum setua itu sampai-sampai tidak tahu jalan, kan? Aduh Bu, sebaiknya Ibu jangan datang. Kenapa? Aku mengkhawatirkan perjalanannya yang sangat jauh ini, takutnya Ibu akan kelelahan. Setelah aku punya waktu luang, aku akan mengajak Yoyo pulang untuk menjenguk Ibu, ya? Tapi, Sayang, menurutmu apakah aku terlihat cantik memakai gaun pengantin ini? Bu, aku ada urusan. Aku tutup teleponnya dulu, ya? Xiao Qian, Sayang, lihatlah gaun pengantin yang kupakai ini. Cantik tidak? Cantik. Tadi kamu sedang telepon dengan siapa? Bukan siapa-siapa, hanya telepon penipuan. Abaikan saja. Kalau begitu ayo kita pergi cari beberapa aksesori. Ayo. Kak Lan, tidak mungkin terjadi sesuatu yang buruk, kan? Xiao Qian belakangan ini sangat aneh. Apa mungkin sesuatu yang buruk benar-benar telah terjadi? Old Chen, bisakah kamu membantuku? Katakan saja, Kak Lan. Bantu aku memeriksa alamat putraku di ibu kota provinsi. Aku harus pergi melihatnya sendiri. Sayang? Ya? Ini daftar tamu untuk hari pernikahan kita. Coba kamu periksa barangkali ada yang terlewat. Kalau ada kerabat dari keluargamu yang ingin kamu undang, ingat untuk menambahkannya. Tidak usah. Aku tidak punya kerabat. Benar juga, orang tuamu sudah tiada dan mungkin tidak ada hubungan dengan kerabat lain. Deng Qian, biar ku beritahu ya, orang tuaku memanjakanku sejak kecil. Bukan agar aku menikah dengan orang lain hanya untuk melayani mertua. Aku bersedia menikah denganmu karena melihatmu tidak punya orang tua. Jangan berani membohongiku ya. Jika kamu berani menipuku, aku akan mengusirmu. Mana mungkin aku melakukannya? Biar aku buka pintunya. Ya? Putraku, ibu datang menjengukmu. Ibu bawakan daging asap dan asinan, juga sayuran segar yang baru dipetik dari ladang. Di mana dapurnya? Ibu akan menaruhnya di sana. Aduh Ibu, Ada apa, nak? Sayang, siapa yang datang? itu bukan siapa-siapa, hanya orang yang bertanya jalan. Aku akan mengantarnya sebentar. Xiao Qian, apa yang kamu lakukan? Apa maksudmu tanya jalan? Bu, biar aku antar Ibu pulang dulu, nanti baru kujelaskan semuanya. Ibu tidak mau pergi. Kamu harus menjelaskan semuanya sekarang. Bu, aku minta maaf pada Ibu. Ibu yang sudah
susah payah membesarkanku, membiayai sekolahku, dengan kerja keras tanganmu sendiri, ibu membawaku keluar dari desa terpencil. Tapi putramu ini tidak mampu untuk bertahan di kota besar. Ibu, anakmu ini memang tidak berguna. Ibu juga sudah lihat sendiri, keluarga Yuyao itu kaya dan berkuasa. Aku tidak bermaksud untuk sengaja menyembunyikan identitas ibu. Jika Yuyao dan keluarganya tahu tentang keberadaan ibu, dia pasti tidak akan mau menikah denganku, Bu. Lalu apa yang kamu katakan pada keluarga Zhou? Aku bilang pada mereka. Bilang apa? Aku bilang pada mereka bahwa orang tuaku sudah tiada, aku hanyalah seorang yatim piatu. Kedua orang tuaku sudah tiada, aku adalah seorang yatim piatu. Sangat konyol. Bu, aku sudah tidak punya pilihan lain lagi. Setelah aku lulus, satupun pekerjaan bagus tidak bisa kutemukan. Aku tidak punya rumah, tidak punya mobil, bahkan status kependudukanku pun orang desa. Gadis mana yang mau menikah dengan pria seperti aku, Bu? Aku susah payah mengejar Yuyao, dia ingin mencari keluarga yang orang tuanya sudah tiada, supaya tidak perlu melayani mertua. Aku tidak berani mengatakan yang sebenarnya, Bu. Lagi pula, Bu, keluarga Yuyao adalah orang kaya di provinsi ini. Ayah Yuyao sudah berjanji kepadaku, asal kami sudah menikah nanti, dia bisa memasukkanku untuk bekerja di Grup Yaolan. Grup Yaolan itu adalah perusahaan 10 besar dunia. Kalau aku bisa masuk ke Grup Yaolan, aku bisa membawamu ke kota provinsi, membuatmu hidup sejahtera, Bu. Bu, anak sudah tidak berbakti, pukul saja aku. Pukul saja aku. Ini semua karena aku tidak mampu menetap di kota. Anak memang tidak berguna, Bu. Anak, bagaimana mungkin kamu berpikir begitu? Ibu tidak pernah menuntutmu untuk jadi orang yang sukses. Bu, kalau saja dulu ibu tidak memungutku, aku pasti sudah tiada karena kedinginan. Keinginan terbesarku seumur hidup adalah membalas budi atas semua jasa ibu dan membiarkan ibu hidup senang. Sudahlah. Memang ibu yang tidak mempertimbangkannya dengan matang. Aku menyukai kehidupan yang tenang di desa Shuangwan, tapi tidak pernah memikirkan, apakah kamu juga menyukainya? Anak, jangan merasa rendah diri, apapun yang kamu inginkan, akan ibu berikan semua. Bu, apa itu artinya ibu bersedia membantuku menyembunyikan kebenaran? Nak, segala sesuatu yang didapat dari penipuan dan kebohongan, bagaimana mungkin bisa bertahan lama? Tenang saja, apa yang ibu persiapkan untukmu, jauh melampaui segala sesuatu yang bisa diberikan oleh keluarga Zhou. Mana mungkin rakyat jelata seperti kita bisa menandingi keluarga Zhou? Jangan khawatir, persiapkan saja pernikahanmu dengan tenang. Pergilah, ibu akan pergi. Dasar nenek tua. Karena sudah membesarkanku sampai begini, kenapa harus di saat krusial seperti ini kamu malah datang mengacau? Lebih baik kamu dengarkan kata-kataku. Diam baik-baik di desa. Kalau tidak, Kak Lan, Kak Lan, apakah Tuan Muda memerlukan bantuan dari grup? Xiao Qian baru saja masuk ke dunia kerja, keluarga Zhou hanyalah sebuah anak perusahaan kecil di bawah naungan grup Yaolan. Hal itu saja sudah bisa membuatnya merasa rendah diri. Aku sebagai seorang mama, benar-benar merasa bersalah kepadanya. Besok adalah hari pernikahan Xiao Qian dan Zhou Yuyao. Pergilah dan siapkan sebuah surat pengangkatan jabatan manajer umum grup Yaolan. Aku ingin Xiao Qian, dengan identitasnya sebagai pewaris grup Yaolan, menikah dengan penuh kemegahan. Siap. Xiao Qian, Mama selama bertahun-tahun ini menyembunyikan identitas, hanya ingin menjalani kehidupan yang tenang sebagai orang biasa. Tak disangka, kamu justru kesulitan membangun karier di ibu kota, karena latar belakang keluarga yang biasa saja. Ini karena Mama tidak mempertimbangkannya dengan matang. Jika demikian, hari ini, Mama akan membantumu untuk sukses dengan cepat. terima kasih kepada hadirin sekalian yang telah hadir. Selamat ya, selamat. Apa Mama? Iya, Tuan Gu sungguh sangat beruntung. Keluarga Zhou adalah orang terkaya di Yuncheng, dengan dukungan dari Taipan kelas atas grup Yaolan. Sekarang setelah kamu menikahi putri tunggal keluarga Zhou, bukankah kedepannya kamu bisa menghemat 30 tahun perjuangan hidup? Benar sekali. Kudengar pendiri misterius dari grup Yaolan, Ketua Gu, akan hadir sendiri hari ini untuk memberikan selamat atas pernikahan Nona Zhou. Ini sungguh kehormatan yang luar biasa besar. Kami juga ikut merasa bangga berkat keluarga Zhou, karena beruntung bisa melihat wajah asli dari Ketua Gu. Saya menikahi Yuyao hanya karena saya mencintainya, tidak ada hubungannya dengan latar belakang keluarganya. Bagus sekali. silakan dinikmati acaranya, tuan-tuan. Orang-orang memanggilmu Tuan Gu, dan kamu benar-benar berani menjawabnya. Jika bukan demi kebaikan keluarga Zhou, orang gunung sepertimu, seumur hidup ini, tak akan mungkin bisa jadi atasan. Sudahlah, bagaimanapun juga dia adalah satu-satunya putri kesayangan kita. Meskipun asal-usulnya agak buruk, asalkan
dia bisa bersikap baik kepada putri kita, itu sudah cukup. Jika bukan karena memikirkan setelah Yu Yao menikahimu dia tidak perlu melayani mertua, pernikahan ini tidak akan pernah aku izinkan. Papa, Mama, pernikahan akan segera dimulai. Bagaimana jika saya saja yang menyambut tamu dan Anda berdua membawa Yu Yao istirahat ke ruang rias agar tidak terlalu lelah? Tamu yang datang hari ini adalah tokoh-tokoh terkemuka dari berbagai kalangan. Nanti ketua Gu dari grup Yaolan akan datang berkunjung. Kamu harus berhati-hati. Jika berani mempermalukan keluarga Zhou, akan aku buat perhitungan denganmu. Baik. Xiao Qian tidak perlu melayani siapapun. Xiao Qian tidak perlu melayani siapapun. Siapa kamu? Aku tentu saja. Dia adalah ibu-ibu yang bertanya jalan kemarin. Sepertinya benar-benar orang yang bertanya jalan kemari. Bertanya jalan? Apa urusan orang yang bertanya jalan ke sini? Kamu tahu kan hari ini adalah pesta keluarga Zhou. Dilarang masuk tanpa undangan? Dia hanya seorang pejalan kaki yang tidak sengaja menerobos masuk. Anda jangan khawatir, saya akan segera membawanya keluar. Cepatlah. Jangan hambat pernikahannya. Nyonya Zhao, Anda memang ibu mertua dari Xiao Qian, tetapi tidak bisa berbicara kepada Xiao Qian dengan sikap sombong seperti itu, kan? Xiao Qian adalah menantu saya, Mo Qian. Bagaimana saya memperlakukannya, bukan urusanmu. Anda juga bilang, Xiao Qian adalah menantu Anda. Dia datang untuk menikahi putri Anda, bukan untuk menjadi pelayan di rumah Anda. Menikahi putri saya? Hanya dengan mengandalkan dia, si pemuda miskin dari gunung itu, mana layak dia? Jika bukan karena dia beruntung dan disukai oleh putri saya, hingga dia tidak tahu malu, hanya untuk menjadi menantu yang numpang hidup di keluarga saya. Menantu yang numpang hidup? Seorang laki-laki sejati, miskin harta namun tidak miskin tekad. Kapanpun dan dimanapun, tidak boleh merendahkan harga diri. Bagaimana bisa kamu membiarkan dirimu jatuh sedalam ini, hingga mau menjadi menantu seperti itu? Ini urusan keluarga Zhou kami, apa hubungannya denganmu? Cepat seret dia keluar dari sini. Jika urusan kecil seperti ini saja tidak becus, kamu dasar sampah. Minta maaf, sekarang juga kalian, minta maaf kepada Xiao Qian. Kalian sekarang, minta maaf kepada Xiao Qian. Siapa wanita tua ini? Apa dia sudah gila? Berani menyuruh keluarga Zhou minta maaf? Benar juga. Cheng Qian, wanita gila ini menyuruhku minta maaf padamu, katakan. Haruskah aku minta maaf padamu? Tidak perlu, tidak perlu. Itu, dia hanya bicara sembarangan. Seharusnya saya yang meminta maaf kepada Anda. Mohon maaf, Anda jangan marah dulu. Saya akan segera membawanya pergi. Anda cepatlah pergi. Hari ini adalah hari paling penting dalam hidup saya. Jika Anda terus membuat keributan, apakah Anda tega melihat saya kehilangan segalanya? Xiao Qian, bagaimana mungkin aku membiarkanmu tidak memiliki apa-apa? Tujuan kedatanganku hari ini adalah... Jangan katakan itu. Cepatlah pergi. Aku mohon cepatlah pergi. Xiao Qian, apa kamu ingin mengusirku? Cheng Qian, apa yang sedang kamu tunggu? Pernikahan kita akan segera dimulai. Apa kamu akan membiarkan wanita gila yang bicara omong kosong ini merusak pernikahan kita? Cheng Qian, jika kamu tidak mengusirnya sekarang, maka pernikahan hari ini tidak perlu dilanjutkan. Yu Yao, ayah, ibu, kalian jangan marah. Saya akan segera menyuruhnya pergi. Keluarga Zhou sangat arogan, tidak apa-apa jika pernikahan ini dibatalkan. Xiao Qian, apapun yang bisa diberikan keluarga Zhou kepadamu, aku akan memberikannya 2 kali lipat. Ayo pergi. Cukup, dasar wanita tua gila. Aku bilang pergi dari sini. Xiao Qian, apa kamu yakin ingin mengusirku? Nyonya, apa otakmu sedang bermasalah? Cheng Qian tidak memiliki hubungan apa-apa denganmu, hanya karena dia menunjukkan jalan kepadamu. Kamu ingin bergantung padanya? Aku tanya padamu untuk terakhir kalinya. Apakah kamu benar-benar ingin mengusirku? Wanita tua yang tidak jelas ini, aku sama sekali tidak mengenalmu. Orang-orang, seret dia keluar dari sini. Berhenti. Baik. Bagus. Sangat bagus. Gu Chengqian, percuma saja aku merawatmu selama bertahun-tahun, dan bersusah payah membantumu merencanakan semuanya. Kamu pikir dengan mendekati keluarga Zhou, kamu bisa menjadi orang terhormat, hingga kamu tidak mengakui aku sebagai... Dasar wanita tua tak tahu diri. Aku menyuruhmu pergi. Apa kamu tidak mengerti bahasa manusia? Chengqian, pepatah lama mengatakan, anak tidak akan menghina rupa ibunya. Seekor domba saja tahu cara membalas budi ibunya, begitu pula burung gagak. Tak kusangka, kamu sekarang menjadi sangat tidak setia, tidak berbakti, dan tidak tahu berterima kasih. Sudahlah. Ternyata dulu aku terlalu
sedikit berpikir, sehingga berutang padamu. Berlututlah sekarang, bersujud dan akui kesalahanmu. Maka aku akan memaafkanmu sekali ini. Bukan begitu. Apa maksudmu? Atas dasar apa kamu menyuruh Cheng Qian berlutut padamu? Atas dasar apa? Atas dasar aku adalah ibunya. Atas dasar aku yang merawatmu dengan penuh kasih sayang, membesarkannya hingga berusia 20 tahun lebih. Cheng Qian, bukankah kamu bilang kamu seorang yatim piatu? Lalu ibu ini datang dari mana? Cheng Qian, jelaskan padaku, sebenarnya apa yang terjadi di sini? Apa kamu selama ini menipu kami? Ya, benar sekali. Kamu memang membesarkanku, tapi aku tidak pernah memintamu untuk membesarkanku. Kamu sendiri sudah semiskin itu, kenapa masih mengadopsiku? Apa kamu tahu, kalau kemiskinanmu akan menghancurkan seluruh hidupku? Aku dengan niat baik, menyelamatkanmu dari badai salju, dan membesarkanmu. Itukah yang kamu pikirkan tentangku? Lalu apa lagi? Orang tua orang lain adalah bos besar, apa yang bisa kamu berikan padaku? Kamu hanyalah petani yang membanting tulang, seorang wanita desa yang hina. Kamu tidak memberiku bantuan sedikit pun. Dengan apa aku bisa bersaing dengan orang lain? Kamu sendiri sudah sangat miskin. Buat apa mengadopsiku? Siapa yang butuh kebaikan palsumu? Siapa yang butuh kebaikan palsumu itu? Aku membiayai sekolahmu selama bertahun-tahun, tapi apa kamu bahkan tidak belajar cara menjadi manusia? Baiklah, apa aku salah bicara? Kamu sendiri tidak bisa melahirkan anak laki-laki, makanya kamu mengadopsiku, tapi kamu bicara seolah-olah kamu begitu mulia dengan menyekolahkanku, padahal sebenarnya kamu hanya ingin menunggu suatu hari nanti, saat aku menjadi orang sukses, kamu bisa menempel padaku dan menikmati kemewahan, begitu kan? Xiao Qian, aku membesarkanmu bertahun-tahun, memberimu makan, pakaian, dan membiayai sekolahmu. Apakah kamu sama sekali tidak memiliki rasa syukur kepadaku? Bersyukur? Boleh saja, bukankah yang kamu inginkan hanya uang? Aku beri. Anggap saja sebagai balas budi karena sudah membesarkanku, uang ini akan memutus semua hutang budi di antara kita. Uang? Aku, Gu Zhaolan, punya uang sebanyak apapun yang kuinginkan. Lelucon macam apa ini? Hanya seorang wanita desa yang banyak bicara. Cheng Qian, kami menyetujui Yu Yao menikah denganmu. Apa kamu ingat apa alasannya? Yu Yao kami tidak akan pernah melayani mertua, dan lagi, keluarga Zhou kami juga tidak akan sudi menjalin hubungan keluarga dengan orang miskin rendahan seperti ini. Segera selesaikan masalah ini sampai bersih, jika tidak, pernikahan ini tidak perlu dilanjutkan lagi. Kamu dengar itu? Kan, Gu Zhaolan? Sekarang aku adalah menantu keluarga Zhou. Mulai hari ini, aku tidak punya hubungan apapun lagi denganmu. Hanya demi keluarga Zhou yang tak seberapa ini, kamu mau memutuskan hubungan ibu dan anak? Benar-benar konyol. Aku tidak menyangka bahwa aku, Gu Zhaolan, ternyata membesarkan orang sebodoh dirimu. Hanya keluarga Zhou? Apa kamu tahu posisi keluarga Zhou di Yuncheng? Sudahlah, bicara dengan wanita desa yang kasar dan hina sepertimu tidak ada gunanya. Cepat ambil uang ini, dan segera kembali ke desa Shuangwan untuk jualan persik. Kamu ingin memutuskan hubungan denganku, kan? Baiklah, berlutut dan bersujudlah 3 kali padaku, maka kita impas. Seharusnya kaulah yang berlutut dan bersujud padaku. Begini saja, kamu berlutut sekarang juga dan bersujud padaku 3 kali. Aku mungkin bisa mempertimbangkan balas budi, karena sudah membesarkanku. Mungkin, saat kamu tiada nanti, aku akan memberikan peti mati yang layak untukmu. Anakku menyuruhku berlutut padanya. Begitu kejam dan tak berbakti. Sangat tidak tahu tata krama. Apa kamu tidak takut dikutuk oleh langit? Aku ingin tahu, apakah langit akan berani menghukumku? Kenapa kalian diam saja? Cepat kemari dan tahan dia. Berlutut, cepat berlutut. Aku ini ibumu. Aku bilang berlutut. Hadiah dari grup Yaolan tiba. Hadiah dariku sudah tiba. Di mana Gu Cheng Qian? Saya adalah Gu Cheng Qian. Boleh saya tahu siapa Anda? Aku adalah wakil presiden grup Yaolan, Zhao Ping. Wakil Tuan Zhou? Ayo bawa kemari hadiah yang aku siapkan untuk Tuan Gu dan Nona Zhou. Sekarang, Tunggu dulu. Gu Chengqian adalah anak durhaka dan tidak tahu membalas budi. Aku sudah berubah pikiran, tidak akan memberinya apapun dari grup Yaolan. siapa kamu? Aku tentu saja orang yang mengirimkan hadiahnya. Apa? Jadi dia yang mengirimkan hadiah ini? Gu Zhaolan, hadiah dari grup Yaolan, kamu bahkan berani menghancurkannya. Lalu berani mengaku sebagai orang yang mengirim hadiah. Aku rasa kamu sudah gila. Zhou Fusheng, keluarga Zhou kalian benar-benar berani. Ya, aku melakukan ini karena selama bertahun-tahun, kalian keluarga Zhou telah bekerja keras demi grup Yaolan,
bahkan mempertaruhkan segalanya atas dasar pengabdian tulus kalian. Aku membawakan hadiah untuk kalian dan membela nama kalian. Tapi beginikah caramu membalasku? Tuan Zhao, mohon tenanglah. Wanita gila ini tidak ada hubungannya dengan keluarga Zhou kami. Saya akan menyuruhnya meminta maaf pada Anda. Pantas saja putra kandung yang kamu besarkan sendiri juga ingin memutus hubungan denganmu. Kamu sangatlah dangkal, benar-benar mempermalukan diri sendiri. Dasar wanita gila, kamu benar-benar ingin tamat? Cepat minta maaf kepada Tuan Zhao. Aku harus minta maaf? Dia bahkan tidak selevel denganku. Dia tidak sepadan. Apa kamu tahu siapa sebenarnya dia? Dia adalah wakil direktur grup Yaolan, pejabat direktur utama, tangan kanan dari direktur Chen. Dia hanya perlu menggerakkan satu jari untuk membuatmu menghilang dari Yuncheng selamanya. Seorang wanita desa sepertimu, di hadapan begitu banyak bangsawan, berani mengacaukan acara pernikahan putriku, dan sekarang malah di depan Tuan Zhao. Berbicara omong kosong, sepertinya kamu bosan hidup. Berani-beraninya menyinggung Tuan Zhao. Apa kamu mau menyeret kami seluruh keluarga Zhao ke dalam masalah? Cepat minta maaf sekarang. Hanya seorang wakil direktur grup Yaolan, dia tidak layak untuk kuremehkan. Kalau mau minta maaf, dialah yang harus minta maaf kepadaku. Mungkin aku akan mempertimbangkan untuk tidak menghukumnya terlalu berat. Hahaha. Baik. Sangat baik. Aku tidak tahu. Sejak kapan Yuncheng memunculkan seseorang yang begitu sombong sepertimu? Tadinya aku tidak ingin berurusan dengan wanita sepertimu, tapi aku adalah perwakilan. Wibawa dari grup Yaolan. Grup Yaolan tidak boleh direndahkan. Lukailah dirimu sendiri, maka aku akan memberimu jalan, agar bisa keluar dari sini hidup-hidup. Jangankan kamu, bahkan jika Chen Shi yang datang, dia tidak memiliki hak untuk membuatku melukai diri sendiri. Kurang ajar. Beraninya kamu memanggil nama direktur Chen sembarangan seperti itu? Sepertinya kamu sudah begitu sombong, hingga meremehkan semua petinggi di Yuncheng ini. Begitu kan? Kamu benar? Bagiku, semua orang yang hadir di sini, tidak ada yang pantas berada di hadapanku. Bagaimana bisa bicara seperti itu? Kamu pikir siapa dirimu? Berani merendahkan kami. Apa maksudmu? Semua yang hadir hari ini adalah orang kaya dan berkuasa. Sedangkan kamu hanyalah wanita desa. Siapapun di sini bisa dengan mudah menghabisimu hanya dengan jari. Masih berani juga bicara besar. Pantas saja keluarga Zhou memutuskan hubungan denganmu. Orang gila seperti ini hanya membawa kesialan bagi siapa saja. Tuan Wakil Tuan Zhao, orang ini sudah terlalu sombong dan tidak tahu diri. Dia sudah membuat kita semua marah. Jika grup Yaolan berhalangan, saya dari keluarga Wu bersedia memberinya pelajaran. Aku dari keluarga Zheng juga ikut. Begitu juga aku dari keluarga Zhou. Semuanya, tenanglah. Orang gila ini denganku, ataupun dengan keluarga Zhou kami, sama sekali tidak ada hubungan apapun. Kalian bebas ingin menghukumnya seperti apa, tapi tolong jangan seret keluarga Zhou kami. Ada jalan aman tidak kamu pilih? Hadirin sekalian, tindakan wanita gila ini yang terjadi hari ini, kalian semua menyaksikannya. Aku, dari grup Yaolan, tadinya tidak ingin merendahkan diri menghadapinya, tapi karena ini adalah keinginan semua orang, maka aku tidak akan menahan diri lagi. Patahkan kedua kakinya, dan lempar dia keluar dari Yuncheng. Buang dia dari Yuncheng. Usir dia dari Yuncheng. Kuberi waktu 5 menit, cepatlah berdiri di hadapanku. Baiklah, Tuan Gu. Tuan Gu menelpon untuk menagih dan memerintahkan hadiah pernikahan yang dipesan khusus untuk Tuan Muda. Apakah semuanya sudah siap? Direktur Chen, surat pengangkatan manajer umum grup, surat tawaran jabatan, kontrak bernilai fantastis, dan rumah mewah seharga puluhan juta dolar yang diminta Tuan Gu, semuanya ada di sini. Bagus. Bawa hadiahnya, ikut aku sekarang. Siap? Kalian masih punya 5 menit untuk berubah pikiran. Wanita tua tidak tahu diri. Aku rasa kamu sudah benar-benar kehilangan akal sehat. Tidak masalah jika kamu sudah gila, tapi jangan melibatkan kami. Jangan harap dengan bertingkah seperti ini. Kamu bisa memaksa aku dan Cheng Chen untuk mengakui wanita tua kampung sepertimu? Ku bilang padamu, itu hanya mimpi. Jika terus membuat keributan begini, kamu hanya akan mencelakai dirimu sendiri. Direktur Chen silakan bicara, Pak. Baik, saya mengerti. Direktur Chen baru saja mengatakan di telepon bahwa dia akan sampai dalam 5 menit. Lalu, Ketua Dewan juga akan datang langsung ke sini untuk memberikan hadiah pernikahan kepada Tuan Gu dan Nona Zhou. Pendiri grup Yaolan ini sudah pensiun selama puluhan tahun. Tapi hari ini bersedia hadir langsung. Ini benar-benar sebuah kehormatan luar biasa bagi keluarga Zhou. Bu Zhaolan, kamu sudah dengar sendiri. Sebentar lagi, sosok penting akan datang ke sini. Aku harap kamu sadar bahwa mulai hari ini, status kita ibarat langit dan bumi. Kebaikan kecil yang kamu berikan padaku dulu, sekarang sudah sama sekali tidak berarti. Jika sekarang kamu bersedia berhenti, aku bisa mempertimbangkan hubungan lama kita untuk membantumu memohon ampun pada sosok penting itu. Mungkin saja dia akan membiarkanmu tetap aman. Wanita desa, kamu benar-benar tidak sayang nyawa. Sudah dari tadi menyuruhmu pergi, tapi kamu malah mencari masalah. Untunglah, Cheng Qian bertindak tegas untuk segera memutuskan hubungan ibu dan anak denganmu. Jika tidak, pasti akan menyusahkan keluarga Zhou kami. Sisa 2 menit lagi. Kamu benar-benar keras kepala sampai di akhir hidupmu, benar-benar sudah tidak tertolong lagi. Cepat kemari. Lakukan seperti yang Wakil Tuan Zhou katakan. Buat kakinya tidak bisa berjalan, lalu usir dari Yuncheng. Aku rasa kalian benar-benar sudah tidak punya rasa takut.
Grup Yaolan, selamat atas pernikahan Gu Chengqian. Kami menunjuk Gu Chengqian sebagai manajer umum Grup Yaolan dan memberikan Nona Zhou sebuah rumah mewah seharga 10 juta dolar. Manajer umum grup Yaolan, Rumah mewah 10 juta dolar? Dan ada juga kontrak bernilai selangit. Tuan Zhao, apakah ini juga hadiah besar yang Anda siapkan? Haha, yang ini. Hadiah ini, aku yang menyiapkannya. Dan sekarang aku menyesalinya, karena kalian semua tidak pantas mendapatkan semua ini. Gu Zhaolan, kamu benar-benar tidak tahu malu. Hadiah yang baru saja dikirim oleh Tuan Zhao, kamu akui sebagai milikmu. Sekarang, hadiah dari Direktur Chen, kamu juga masih berani mengakuinya. Kamu baru saja menyinggung Tuan Zhao, ternyata belum cukup. Sekarang kamu malah menyinggung Direktur Chen. Aku rasa kamu memang sudah bosan hidup, dan ingin tiada dengan cepat. Dasar orang gila, kamu benar-benar sombong dan lupa diri. Di depan Direktur Chen, kamu masih berani bersikap kasar. Sedang apa kalian ribut-ribut di sini? Direktur Chen, tenang. Saya akan segera membereskan wanita gila ini, supaya dia tidak lagi menyinggung perasaan Anda. Zhou Fusheng, Direktur Chen sudah datang secara langsung. Kenapa keluarga Zhou kalian masih membiarkan wanita rendahan dari desa ini mengganggu jalannya acara? Hukuman apa yang harus kamu tanggung? Tuan Zhao, Direktur Chen, tolong kalian berdua jangan marah. Saya akan segera mengusir orang gila ini keluar. Pergi. Tadi kalian bilang beliau adalah wanita rendahan? Direktur Chen, orang ini adalah ibu angkat dari menantu saya, Gu Chengqian. Tapi tenang saja, Chengqian sudah memutuskan hubungan dengannya. Bagaimanapun Anda ingin menghukumnya, kami sama sekali tidak keberatan. Benar sekali, Direktur Chen. Sebelum Anda datang, wanita desa ini berbicara sembarangan di sini. Ia sama sekali tidak menghargai grup Yaolan. Benar-benar tidak tahu malu. Demi menjaga nama baik grup, kami memutuskan untuk memberikannya sebuah pelajaran yang sangat berat. Bagus kalau begitu. Lalu, pelajaran seperti apa yang ingin kamu berikan padanya? Habisi kakinya, buang dia keluar dari hotel, biar dia tidak akan pernah bisa melangkah masuk ke Yuncheng selamanya. Apakah Anda merasa puas dengan keputusan ini? Direktur Chen, tenang saja. Selama saya, keluarga Zhou, ada di Yuncheng, asalkan dia berani menginjakkan kaki di Yuncheng, maka saya, Zhou Fusheng, adalah orang pertama yang akan memberinya perhitungan. Luar biasa. Kalian berdua benar-benar telah melakukan pekerjaan dengan baik. Saya tidak berani, Tuan. Bawahan ini melakukannya demi kepentingan grup. Jika omongannya menyebar sampai ke telinga ketua, aku khawatir. Dasar bodoh kamu. Sepertinya orang yang harus dihabisi kakinya dan dibuang keluar itu adalah kamu. Direktur Chen, apa maksud Anda dengan semua ini? Maksud saya? Kamu benar-benar buta. Beraninya kamu menyinggung tamu kehormatan. Katakan padaku, apa kamu pantas dihukum? Tamu kehormatan? Tamu kehormatan? Direktur Chen, saya rasa Anda pasti salah paham. Si Gu Zhaolan ini hanyalah seorang wanita desa yang menanam dan menjual persik dari desa Shuangwan. Dia bahkan tidak pernah keluar dari desanya. Ini adalah kali pertama dia ke Yuncheng. Bagaimana mungkin dia menjadi tamu kehormatan? Diam. Kalian semua di sini tidak ada yang lebih terhormat darinya. Zhao Ping, Zhou Fusheng, kalian benar-benar berani berbicara sembarangan di hadapannya. Kalian sungguh sudah bosan hidup. Direktur Chen, aku rasa Anda pasti sudah salah paham. Dia, Gu Zhaolan, hanyalah seorang wanita desa dengan status yang sangat rendah. Gu Zhaolan, kamu dengar itu? Sekarang, aku mendapatkan dukungan dari keluarga Zhou dan sudah resmi menjadi manajer umum di grup Yaolan. Aku rasa kamu cuma tidak rela melihatku sukses dan ingin menjatuhkanku. Niatmu sungguh jahat. Tidak peduli seberapa keras kamu mengacau, kamu tidak akan pernah bisa menang melawan kekuatan keluarga Zhou. Saran saya untukmu, sebaiknya hemat saja tenagamu. Diam kamu. Keluarga Zhou, seperti kalian, mana mungkin pantas disejajarkan dengan Kak Lan? Direktur Chen, ini... Direktur Chen, mohon kesediaannya memberi kejelasan, sebenarnya dia siapa? Dasar bodoh yang tak bisa melihat. Beliau inilah grup Yaolan. Mengenai siapa aku, dengan status rendahanmu itu, kamu tidak pantas mengetahuinya. Kak Lan, keluarga Zhou telah bersikap tidak sopan. Bagaimana Anda ingin menghukum mereka? Kalau begitu, putuskan semua kerjasama antara keluarga Zhou dan Yaolan, biar ini menjadi peringatan bagi yang lain. Baik. Dasar wanita gila, berani sekali bicara sombong seperti itu. Perusahaan keluarga Zhou dan grup Yaolan, saya sudah bekerja sama selama puluhan tahun, mana mungkin hanya karena ucapanmu saja. Diam. Umumkan perintah ini. Mulai hari ini dan seterusnya, grup Yaolan secara resmi membatalkan segala bentuk kerjasama dengan keluarga Zhou. Siapapun di seluruh kota Yun yang berani bekerja sama dengan keluarga Zhou, selamanya dilarang untuk menginjakkan kaki di Yaolan. Siap. Grup Yaolan mengendalikan seluruh sumber daya bisnis Yuncheng. Direktur Chen sendiri yang mengatakannya memutus kerjasama dengan keluarga Zhou, maka kedepannya keluarga Zhou di Yuncheng sepertinya akan sulit untuk bertahan hidup. Zhou Fusheng, hanya karena tidak hormat pada wanita desa itu, langsung menerima hukuman berat seperti ini. Sebenarnya apa latar belakang wanita itu? Kenapa? Apa kalian ada keberatan? Tidak, kami tidak berani. Karena Nyonya Gu adalah teman dari Direktur Chen, maka kami dari keluarga Zheng pastinya akan menjadikannya tamu kehormatan kelak dan tidak akan berani mengabaikannya. Benar. Mulai sekarang, kami dari keluarga Zhou pasti akan memperlakukan Nyonya Gu dengan sangat hormat. Siapapun yang berani menghina Nyonya Gu, berarti berurusan dengan keluarga Zhou. Kami dari keluarga Wu setuju. Tuan Zhao, meskipun Direktur Chen ini memiliki jabatan tinggi di grup, namun kekuasaan penuh di grup tetap berada di tangan Direktur Utama. Hari ini, Direktur Chen mengambil keputusan sendiri.
memutuskan kerjasama dengan keluarga Zhou kami. Jika hal ini membuat direktur utama salah paham bahwa para petinggi grup memiliki perilaku yang semena-mena seperti ini mungkin akan menyeret Anda juga. Direktur Chen, tindakan Anda ini sepertinya agak kurang adil, bukan? Demi seorang wanita desa seperti ini, sampai harus bertindak sejauh ini atas nama grup, jika kabar ini tersebar, sepertinya tidak pantas. Grup Yaolan menindas orang yang lemah. Jika itu tersebar, baru itu yang namanya benar-benar mempermalukan diri sendiri. Heilan, atau siapapun namamu, saya melihat ini karena kamu. Mengenal Direktur Chen, maka saya tidak akan menuntutmu, karena telah bicara besar dan menyinggung grup Yaolan. Jika kamu terus bersikap arogan dan memprovokasi grup, bahkan Chen Shi pun tidak akan bisa melindungimu. Zhao Ping, apa maksud Anda? Apa maksud saya, Chen Shi? Kita berdua adalah petinggi Yaolan. Hari ini tanpa alasan jelas Anda memutus kontrak dengan keluarga Zhou. Saya bahkan belum bertanya kepada Anda, apa sebenarnya maksud Anda? Tuan Zhao, ini Direktur Chen telah ditipu oleh Gu Zhaolan sampai mau membelanya. Ini benar-benar konyol. Grup Yaolan adalah pemimpin para pengusaha. Di Yuncheng, dia hanya seorang wanita desa, apa haknya bisa berada di posisi yang sama? Dengan kita semua, di sini, Menurutku, yang tidak punya hak untuk berada di tempat yang sama dengan Kak Lan adalah kamu. Dan untukmu, dasar anak durhaka, tidak tahu cara berbakti. Jika hari ini kamu tidak bersujud pada Kak Lan dan meminta maaf, aku masih bisa membiarkanmu lolos. Mau menyuruhku berlutut pada wanita desa ini? Mimpi saja. Aku sekarang sudah menjadi manajer umum di grup Yaolan. Aku sudah mendapatkan kepercayaan dari direktur utama. Seiring berjalannya waktu, aku pasti akan menjadi orang kepercayaan direktur utama. Saat waktu itu tiba, mari kita lihat siapa yang masih berani menyuruhku berlutut. Benar sekali, Chen Shi. Cheng Qian sudah mendapatkan kepercayaan dari direktur utama. Meskipun kamu seorang eksekutif di grup, tapi eksekutif di sana bukan hanya kamu saja, kan? Kami keluarga Zhou sama sekali tidak takut padamu. Chen Shi, kamu dengar sendiri kan, Cheng Qian bukanlah orang sembarangan. Dia sudah bekerja di grup Yaolan. Kelak nanti dia pasti akan meraih kesuksesan besar. Apa kamu akan melawan seluruh grup hanya demi wanita desa ini? Gu Zhaolan, seharusnya orang sadar diri. Orang sepertimu yang hanya bisa mencari muka, tidak akan pernah bisa naik ke tingkat kelas yang bukan tempatmu. Kelas, segala hal yang kamu kejar dengan segala usaha dan kelicikanmu itu, bagiku hanyalah sesuatu yang tidak berarti. Dengan penampilanmu yang menyedihkan begini, mana mungkin kamu paham apa itu tingkatan status sosial? Sayang, tidak usah bicara dengan orang kampungan ini lagi. Kamu yang sekarang adalah manajer umum grup Yaolan. Meskipun dia mencoba mendekati Direktur Chen, tetap tidak akan bisa melukai keluarga Zhou sedikitpun. Benar sekali, Cheng Qian. Ayah tahu kalau kamu punya bakat dan kemampuan luar biasa. Ayah memintamu memutuskan hubungan dengan orang desa itu semua demi kebaikanmu sendiri. Setelah kamu masuk ke grup Yaolan nanti, jangan lupakan keluarga Zhou kita. Benar Cheng Qian, keluarga Zhou kami telah memperlakukanmu dengan sangat baik. Begitu kamu di grup Yaolan, segera pulihkan kerjasama bisnis dengan keluarga Zhou kami. Tenang saja, hal pertama yang akan aku lakukan di Yaolan nanti adalah menandatangani kembali kontrak dengan keluarga Zhou kita. Aduh, syukurlah. Bagus. Dasar orang tua tidak berguna. Jangan berpikir setelah mendekati Direktur Chen, kamu bisa menghancurkan keluarga Zhou kami. Hanya mimpi kosong. Bu, dia sudah mempermalukan keluarga kita. Sudah seharusnya kita memberinya pelajaran. Benar sekali, berlutut kamu. Karena pembangkanganmu hari ini, memintalah maaf kepada kami. Bu, dia sudah membuat keluarga Zhou sangat dipermalukan. Jika hanya menyuruhnya berlutut dan minta maaf, rasanya masih belum cukup kan? Putriku, ide bagus, apa yang kamu punya? Sayang, lebih baik kita suruh dia berlutut, merangkak mengelilingi aula ini beberapa kali, lalu menggonggong seperti anjing, agar dia bisa membayar harga untuk kebodohan dan kesombongannya itu. Bagaimana? Istriku sayang, semua terserah padamu. Gu Zhaolan, apa kamu tidak dengar apa yang dikatakan Yu Yao? Cepat merangkak ke sini. Seumur hidup tinggal di desa, pasti kamu bisa menggonggong seperti anjing kan? Cepat lakukan. Jika suaranya bagus, mungkin saja aku bisa mengurangi satu putaran merangkakmu. Gu Chengqian, ternyata jabatan manajer umum di grup Yaolan hanya membuatmu menjadi orang kecil yang angkuh? Kamu memang tidak berguna sama sekali. Grup Yaolan adalah raja dari Yuncheng. Suamiku adalah manajer umum grup Yaolan. Tidak lama lagi, dia pasti akan menguasai seluruh Yuncheng dan semua sumber daya bisnis tingkat atas. Memangnya kamu tahu apa? Yu Yao, kenapa kamu bicara begitu banyak pada wanita desa ini? Mana mungkin dia tahu apa itu kamar dagang Yuncheng, bisa mengenal Direktur Chen saja. Sudah merupakan keberuntungan besar yang sangat luar biasa baginya. Gu Chengqian, aku akan membuatmu tahu apa yang dimaksud dengan terjerat oleh ulahmu sendiri. Hahaha. Aku lihat kamu sudah terpojok tapi masih keras kepala. Masih saja tidak mau menyerah. Seseorang, cepat kemari. Paksa dia sujud di hadapanku, suruh dia menggonggong seperti anjing, lalu lumpuhkan kakinya dan usir dia keluar. Gu Chengqian, cukup. Awalnya aku memikirkan Kak Lan yang sudah membesarkanmu untuk menjaga martabatmu, tapi perbuatanmu hari ini sungguh tidak punya kemanusiaan. Chen Shi, tidak perlu bicara banyak padanya. Sampaikan perintah. Pecat Gu Chengqian dari jabatannya sebagai manajer umum. Baik. Hahaha. Gu Zhaolan, jabatan manajer umumku adalah keputusan langsung dari ketua. Meskipun kamu melibatkan Direktur Chen, dia tidak akan bisa menggoyahkanku sedikit pun. Sebelum bicara besar, pakailah otakmu. Hahaha.
Apa ini dengan Tuan Gu Chengqian? Iya. Kami menyesal memberitahu Anda bahwa setelah diskusi Dewan Direksi, surat pengangkatan Anda sebagai manajer umum telah dibatalkan. Apa? Sayang, apa yang sebenarnya terjadi? Apa? Bagaimana bisa seperti ini? Gu Chengqian, inilah akibatnya jika kamu tak tahu berbalas budi dan mengkhianati Kak Lan. Chen Shi. Posisi manajer umum saya ditentukan langsung oleh direktur utama. Apa hakmu menyuruh grup membatalkan kontrak kerja saya? Berani sekali kamu mencampuri urusan kepegawaian grup. Kamu benar-benar sudah hilang akal. Memecatmu adalah keputusanku. Gu Zhaolan, kamu wanita tua sialan? Apa yang sebenarnya ingin kamu lakukan? Kamu tidak bisa lagi memanfaatkan Chengqian jadi kamu ingin menghancurkannya, hah? Aku peringatkan kamu, segera minta Direktur Chen untuk mengembalikan posisi manajer umum Chengqian. Apa? Jabatan manajer umum Chengqian sudah dicopot? Kamu orang yang gagal, aku akan buat perhitungan denganmu. Kamu, Beraninya kamu berbuat lancang di depan tamu terhormat? Kamu bahkan tidak berhak menyentuhku. Kenapa ada aksi kekerasan di sini? Benar. Apa hanya karena Kaya lantas bisa berlaku seenaknya? Kamu benar. Baik, baik. Dasar wanita kampung. Kamu menghasut Direktur Chen untuk membatalkan kerjasama antara grup Yaolan dengan grup keluarga Zhou. Kami, itu masih bisa dimaklumi. Tapi sekarang kamu malah ingin ikut campur dalam mutasi pegawai grup. Apa kamu pikir kamu layak melakukannya? Tentu saja dia layak. Status beliau, bahkan jika kalian semua digabungkan, masih tidak sebanding sedikit pun. Benar-benar konyol. Demi membela wanita kampung ini, kamu bahkan membual soal statusnya jika ini tersebar luas. Apa kata orang nanti? Chen Shi, meskipun kamu adalah direktur grup, kamu tidak seharusnya membuat keributan besar hanya demi wanita kampung ini. Apakah kamu bermaksud menginjak-injak harga diri grup keluarga Zhou ku di lantai? Memangnya keluarga Zhou itu apa? Di hadapanku, apapun perkataanku, kalian tidak punya hak untuk membantah. Bagus sekali. Gu Zhaolan, wanita kampung ini, ternyata benar-benar angkuh sekali. Jangan kira karena kamu sudah menjilat direktur grup Yaolan, maka kamu bisa berbuat semena-mena. Di Yuncheng, Yaolan tidak punya kuasa mutlak. Hari ini akan aku buktikan, siapa yang ingin Gu Zhaolan singkirkan, apakah ada orang yang sanggup melindunginya? Telepon Li Yi, Direktur Li. Aku ini sepupu Li Yi, sekaligus pengurus dari Kamar Dagang Yuncheng. Seorang pengurus Kamar Dagang Yuncheng adalah sosok yang memegang kendali atas seluruh ekonomi bisnis di kota Yun. Bahkan jika kamu adalah grup Yaolan sekalipun, di hadapan seluruh kamar dagang ini, kamu hanya bisa tunduk padaku. Begitu sepupu aku tiba, kalian berdua akan tamat. Untuk kerjasama sumber daya bisnis kita di masa depan, aku harap semuanya bisa menganggapnya dengan serius. Ketua, Direktur Chen Shi dari grup Yaolan Kota Yun menelepon, mengatakan bahwa orang itu sudah muncul. Apa? Selamat, Ketua. Selamat, Ketua. Anda telah mencari ke seluruh negeri Long, dan akhirnya berhasil menemukan sosok hebat itu. Bos telah membangun sendiri kekaisaran bisnis kota Yun. Bisa dikatakan dia adalah raja bisnis yang paling pantas di kota Yun. 16 tahun lalu, dia mengundurkan diri saat di puncak, dan kini akhirnya dia bersedia muncul di hadapan publik. Cepat siapkan helikopter. Saya akan pergi sekarang untuk menjemputnya ke kantor pusat. Ketua, dalam 30 menit, Anda masih ada jadwal rapat internasional dengan Amerika Serikat. Bagaimana menurut Anda? Begini saja, Li Yi, Wu Heng, kalian berdua segera pergi menemui Chen Shi. Sambutlah bos kami, aku akan menyusul kemudian. Baik. Halo, adik perempuan, ada apa? Ada seseorang yang memprovokasi keluarga Zhou di sini, benar-benar sangat sombong. Cepat ke sini, dan bantu aku habisi orang gila ini. Siapa yang begitu berani, hingga berani menindas adik perempuanku? Tunggu saja di sana, kakak akan ke sana sekarang untuk memberinya pelajaran. Asisten khusus Wu, saya punya beberapa urusan pribadi yang harus diselesaikan, jadi saya tidak bisa ikut dengan Anda untuk menyiapkan kado penyambutan bagi bos. Cepat selesaikan urusan pribadimu itu, jangan sampai mengganggu hal-hal penting. Baik. Sampai jumpa, asisten khusus Wu. Adik sepupu, aku sudah sampai di depan pintu hotel. Keparat yang berani menindasmu itu akan segera kuhabisi hari ini. Baik, sepupu. Saya sepupu sudah sampai di pintu hotel. Beraninya kalian menindas keluarga Zhou kami, hari ini akan menjadi hari perhitungan bagi kalian. Jadi keluarga Zhou punya pendukung sekuat itu? Li Yi adalah direktur dari Kamar Dagang Kota Yun. Di seluruh Kota Yun ini, siapa yang bisa menandingi Kamar Dagang Kota Yun? Sepertinya Chen Shi hari ini akan kesulitan untuk mengusik keluarga Zhou sedikit pun. Iya, Chen Shi hanyalah direksi di grup Yaolan. Di hadapan Kamar Dagang Kota Yun, dia hanyalah semut yang mencoba merobohkan pohon besar. Sepertinya, Chen Shi dan wanita desa itu sudah salah mencari lawan hari ini. Benar-benar tidak tahu diri. Aku kira kamu mengundang orang hebat. Hanya seorang direktur biasa, tak lebih dari anjing penjaga di Kamar Dagang Kota Yun saja. Dasar wanita desa tak berpendidikan, siapa yang kamu sebut anjing penjaga? Sepupu, dialah orangnya. Oh,
Jadi kamu orang yang berani menyinggung sepupuku? Sepupu, wanita desa inilah orangnya. Dia merasa hebat karena mendekati Direktur Chen, bahkan menghasut Direktur Chen untuk memutus hubungan antara grup Yaolan dan kerja sama bisnis keluarga Zhou kami. Dia juga secara sepihak membatalkan di grup Yaolan surat pengangkatan manajer umum untuk menantuku. Dia benar-benar meremehkan keluarga Zhou. Bagus sekali. Ternyata ada orang yang begitu sangat angkuh di kota Yun ini. Beraninya dia menyinggung keluarga Zhou kami. Baik, kalau begitu tampar mulutnya 50 kali sebagai peringatan untuk yang lain. Coba saja kalau berani. Chen-Si, Tuan ini adalah direktur dari kamar dagang Yuncheng. Beraninya Anda berteriak-teriak di sini, di mana tata krama Anda? Karena Direktur Li sudah datang sendiri ke sini, aku sarankan Anda secepatnya memutuskan hubungan dengan wanita desa ini, agar Anda tidak ikut terlibat nanti. Jadi Anda yang namanya Chen-Si Anda adalah dewan direksi dari grup Yaolan, tapi Anda malah menipu semua orang demi keuntungan pribadi. Aku rasa Anda benar-benar pantas dihukum berat. Direktur Li, Chen-Si ini beserta Gu Zhaolan sudah menghina kami. Keluarga Zhou, itu sama saja dengan menginjak-injak harga diri Anda di bawah kaki mereka. Anda tidak boleh melepaskan mereka begitu saja. Bu Cheng Qian, jangan terlalu sombong. Semakin gila tindakan Anda sekarang, semakin tragis nasib Anda nanti. Kalian semua tidak tahu betapa terhormatnya status Kak Lan yang sebenarnya? Cui, terhormat apanya? Dia hanya seorang penjual persik yang hanya mengandalkan hubungannya dengan Chen-Si, lalu mencoba untuk menginjak-injak kami keluarga Zhou dengan semena-mena. Jangan bermimpi dia. Hari ini ada Direktur Li di sini. Aku ingin tahu siapa yang bisa menyelamatkan kalian sekarang. Terhadap wanita hina ini, tidak perlu bicara terlalu banyak, hanya akan merendahkan status sendiri. Sejak kapan? Anjing penjaga dari kamar dagang Yuncheng sudah berani berteriak di hadapanku? Kamu sudah di ujung tanduk, tapi masih berani melawan ya? Li Yi, buka mata anjingmu lebar-lebar dan lihat baik-baik. Siapa orang yang ada di sampingku ini? Dia bukan orang yang bisa engkau singgung. Bukan orang yang bisa aku singgung. Aku adalah direktur dari kamar dagang Yuncheng, sedangkan kamu hanyalah seorang direksi rendahan dari grup Yaolan saja. Kamu mau melindungi wanita desa ini? Kamu sama sekali tidak punya hak. Jika aku menginginkan dia segera lenyap, tidak ada yang akan berani menahannya. Kalau begitu coba saja kalau berani. Direktur Li, mengapa Anda masih bicara dengan wanita rendahan sepertinya? Aku dengar wanita desa ini adalah ibu angkatmu, bukan? Anda bercanda saja. Dia hanyalah wanita desa dari tempat terpencil. Bagaimana mungkin dia bisa dibandingkan denganku? Karena sekarang aku sudah menikahi Yu Yao, maka aku adalah bagian dari keluarga Zhou sekarang. Bagus. Seseorang harus mengerti aturan. Jika tidak, kau hanya akan berakhir ditinggalkan oleh semua orang yang kau cintai. Kemari, berdiri di sampingku. Baik. Dasar kau wanita tua bangka, beraninya kau menentangku hanya dengan membuatmu dipermalukan. Kebencianku ini baru bisa terbalaskan. Berlututlah. Wanita tua tidak berguna, cepat berlutut sekarang juga. Dasar kau bajingan. Sayang, Berani-beraninya menghina Kak Lan. Aku akan membuat perhitungan denganmu. Chen-Si, Beraninya kamu melawan Direktur Li? Chen-Si, oh Chen-Si, sebenarnya aku ingin memberimu sedikit muka, tapi sepertinya sekarang kamu sama sekali tidak berniat mencari jalan aman, maka jangan salahkan aku jika bertindak tegas. Semuanya, serang dia. Chen-Si, oh Chen-Si, awalnya aku ingin memberimu sedikit harga diri, tapi melihat kondisinya sekarang, sepertinya kamu tidak niat cari jalan keluar bagi dirimu sendiri, jadi jangan salahkan aku jika aku bertindak kasar. Orang-orang serang dia. Apa yang kalian lakukan? Coba saja jika kalian berani. Kamu, Berhenti? Li Yi, jika kamu berani menyentuh Kak Lan, kamu pasti akan menjadi musuh Yuncheng. Aduh, aku takut sekali. Kalian berdua, yang satu mengandalkan status sebagai direktur utama grup Yaolan untuk berbuat semena-mena, dan yang satu lagi di hadapan publik berbicara omong kosong, benar-benar tidak tahu diri. Hari ini, atas nama kamar dagang Yuncheng, aku akan membereskan kalian berdua, dasar sampah. Cepat pergi, seret dia ke sini. Gu Zhaolan, cepatlah merangkak di sela selangkanganku. Mungkin jika aku merasa puas, Direktur Li masih bisa mengampuni nyawa hinamu itu. Benar-benar cari mati. Kumpulkan semua pasukan kamar dagang Yuncheng dan segera datang ke Hotel Venice. Cara Zhang, laporkan pekerjaanmu selanjutnya. Kalian yang mana? Kumpulkan seluruh anggota kamar dagang Yuncheng dan segera datang ke Hotel Venice. Baik, saya akan meminta Wu Heng mengatur tim untuk segera ke sana. Kumpulkan seluruh anggota kamar dagang Yuncheng dan segera datang ke Hotel Venice. Dasar pria tua keras kepala yang tak tahu diri. Beraninya kamu membual di hadapan Direktur Li. Cepat berlutut. Berhenti. Ini adalah tempat perjamuan keluarga Zhou. Orang asing tidak diizinkan masuk. Kamar dagang Yuncheng sedang menjalankan tugas, kalian semua pergi dari sini. Dasar binatang, aku akan menghabisimu. Beraninya kamu memukulku. Akan kubuat kamu menyesal telah lahir, berlututlah. Gu Zhaolan, selangkanganku
bukan tempat yang bisa dilewati sembarang orang. Lihat dirimu sekarang yang berlutut di tanah. Bukankah kamu terlihat seperti anjing liar yang sedang mengemis? Jangan kira hanya karena kamu merawatku selama beberapa hari, kamu bisa menindasku dan bertindak semena-mena. Hari ini akan kuberitahu, kamu bukan siapa-siapa. Merangkak? Merangkaklah sekarang. Gu Chengqian. Hentikan. Semuanya hentikan sekarang juga. Siapa kamu sebenarnya? Tuan Wu, Siapa kamu? Beraninya menyinggung Direktur Lee. Kamu benar-benar dasar sampah? Tutup mulutmu. Beliau adalah orang kepercayaan Ketua Lin Zhengye, Tuan Wu dari ibu kota. Berapa banyak nyawa yang kamu punya, sampai berani berteriak di hadapannya? Mohon maafkan saya, Tuan Wu. Saya tidak bermaksud menyinggung. Sama sekali tidak bermaksud menyinggung. Kita berdua menjalankan perintah ke kota Yun untuk menjemput sosok hebat, tapi kamu malah membuat keributan di hotel. Apa maksud semua ini? mohon maafkan saya, Tuan Wu. Saya mohon maaf, Tuan Wu. Ini semua karena wanita desa yang tak tahu malu ini, dia sudah kurang ajar kepada atasan, maka dari itu saya memberinya sedikit pelajaran. Sudahlah, untungnya ini tidak mengganggu urusan penting. Jika tidak, kepalamu taruhannya. Di mana Chen Xi? Tuan Wu, saya adalah Chen Xi. Jadi Anda yang menelepon ketua dan mengatakan bahwa sosok hebat itu telah muncul di kota Yun? Benar sekali. Lalu di mana sosok hebat itu sekarang? Beliau adalah orangnya. Bagaimana mungkin, Tuan Wu? Kita berdua menjalankan perintah dari Ketua Lin untuk menjemput sosok hebat itu ke kota Yun. Bagaimana mungkin dia orangnya? Sudah kukatakan, tidak ada satupun dari kalian yang pantas berteriak di hadapanku. Siapapun yang menghinaku hari ini, akan kubuat perhitungannya. Wanita tua ini benar-benar tidak tahu diri ya. Beraninya kamu berbohong di hadapan Tuan Wu. Benar sekali, Tuan Wu. Sebelum Anda datang, wanita tua ini memanfaatkan hubungannya dengan Chen Xi untuk menyinggung keluarga Zhou. Anda jangan sampai terpedaya olehnya. Benar, Gu Zhaolan. Apa kamu sudah bosan hidup sampai berani pura-pura jadi orang hebat di hadapan Tuan Wu? Chen Xi, kamu menelepon ketua dan bilang bahwa orang hebat itu muncul di kota Yun? Inikah yang kamu maksud sebagai orang hebat itu? Benar sekali. Kak Lan telah menyembunyikan identitasnya selama bertahun-tahun. Kami para pengikut lama Kak Lan telah mencari di seluruh kota Yun dan akhirnya menemukan keberadaan Kak Lan. Hari ini saya juga mengingat perjuangan Lin Zhengye yang mencari Kak Lan selama bertahun-tahun. Barulah saya memberitahunya kabar tentang Kak Lan yang akan benar-benar kembali muncul. Cukup, Chen Xi. Kalau ingin membela Gu Zhaolan, pakailah otakmu dulu. Dia hanyalah wanita desa biasa, mana mungkin dia menjadi sosok hebat yang dimaksud Ketua Lin. Kamu wanita hina dari kalangan bawah, jangan harap bisa menipu demi masuk ke kalangan atas. Ada Tuan Wu di sini hari ini. Dia tidak akan membiarkanmu bertindak semaunya. Diam. Di hadapan orang hebat, beraninya kamu bersikap kurang ajar? Tuan Wu, Anda jangan sampai tertipu oleh wanita hina ini. Benar sekali, Tuan Wu. Wanita ini sangat sombong sekali. Dia memanfaatkan Chen Xi untuk meremehkan otoritas, mana mungkin dia orang hebat itu. Tuan Wu, kita semua menjalankan perintah Ketua Wu untuk menyambut sosok hebat itu. Jika ternyata salah orang, kita semua yang akan kena masalah. Ketua Lin akan segera tiba di kota Yun. Mengenai asli atau tidaknya identitas orang ini, biar ketua yang menentukannya nanti. Sebelum itu, tidak ada satupun dari kalian yang boleh menyentuhnya. Tuan Wu, apa kamu benar-benar mau melindungi wanita tak tahu malu ini dan membuat kamar dagang Yuncheng kita kehilangan muka sepenuhnya? Diam. Tuan Wu, kita datang ke kota Yun bersama untuk mencari orang hebat itu. Jika kamu tetap bersikeras melindungi wanita hina ini, maka kamu sedang menentang ketua. Apa hakmu untuk bicara di sini? Wu Heng, aku menghargaimu karena kamu bekerja untuk ketua. Itu sebabnya aku memanggilmu Tuan Wu. Apa kamu benar-benar berpikir bahwa kamu adalah bos besarnya? Aku bukan orang lemah yang bisa kamu tindas sesukamu. Apa yang mau kamu lakukan? Hahaha, apa yang kulakukan? Di seluruh kamar dagang Yuncheng, belum giliran Wu Heng sepertimu untuk berkuasa sendirian. Setauku, wakil ketua dari kamar dagang Yuncheng kita saat ini sedang berada di kota Yun. Percaya atau tidak, sekarang juga aku akan mengundang wakil ketua ke sini. Aku ingin lihat apa kamu masih berani bertindak sesuka hati dan melindungi wanita sampah ini. Kamu. Pelayan, bawakan wakil ketua kemari. Li Yi, kamu berani pakai nama wakil ketua untuk menekanku? Tuan Wu, Direktur Lee dia juga melakukan itu demi kebaikan Anda sendiri. Dia hanya takut Anda tertipu oleh orang ini. Mana yang benar dan mana yang salah? Saya tentu sudah tahu di dalam hati saya. Justru kalian semua ini, sebelum saya datang, menyalahgunakan kekuasaan untuk menindas orang. Perilaku seperti itu benar-benar lebih rendah daripada sampah. Dasar wanita tak tahu malu. Jangan pikir karena ada Wu Heng yang mendukungmu, kamu bisa lolos begitu saja. Kamu dan Chen Xi, kalian berdua sangat berani. Mengenai berpura-pura menjadi tokoh besar itu, biar ku beritahu padamu, hanya ada kehancuran bagi kalian berdua. Li Yi, jika kamu berani bicara tidak sopan lagi, jangan salahkan aku jika aku bertindak kasar padamu. Wu Heng, kamu benar-benar sudah tidak waras. Bagaimana bisa kamu bersekongkol dengan Chen Xi dan melindungi wanita hina ini? Kamu sudah memalukan kamar dagang Yuncheng habis-habisan, tokoh besar yang sedang dicari ketua itu. Mana mungkin itu adalah dia?
Li Yi, kamu sudah berkali-kali bicara, tidak sopan, dan melanggar aturan. Pengawal, patahkan kakinya sekarang juga. Berani sekali kamu? Apa yang kalian lakukan? Apa yang sedang kalian lakukan? Aduh. Aku tidak terima, aku tidak terima. Semua hadirin yang ada di sini, apakah masih ada yang lain yang berani tidak hormat pada Direktur Chen dan Gu Zaolan? Aku tidak terima, aku tidak terima. Pelan-pelan, pelan-pelan, pelan-pelan. Sakit, sakit, sakit. Wakil ketua. Tolong aku, wakil ketua. Apa yang sebenarnya terjadi? Wu Heng. Ini pasti Wu Heng. Dia terperangkap oleh rayuan Direktur Chen Xi dari grup Yaolan, lalu bersekongkol dengan seorang wanita desa. Padahal aku hanya mencoba menasihatinya baik-baik, tapi dia malah mematahkan kakiku ini. Keterlaluan sekali, padahal dia itu adalah orang kepercayaan ketua. Benar sekali, wakil ketua. Apa yang dilakukan Wu Heng ini benar-benar sudah mempermalukan nama baik kamar dagang Yuncheng kita. Anda harus benar-benar memberinya pelajaran. Beraninya kamu, Wu Heng, saat ketua sedang tidak ada, kamu malah bertindak sesuka hatimu. Cepat bawa dia ke rumah sakit. Aduh, wakil ketua. Anda harus benar-benar membelaku wakil ketua. Tuan Wu, bagaimanapun juga Direktur Li itu adalah petinggi di asosiasi bisnis. Jika Anda mematahkan kedua kakinya, apa Anda tidak takut jika ketua tahu lalu menyalahkan Anda? Apapun yang aku lakukan, kamu tidak punya hak untuk ikut campur. Keluarga Zhou memang tidak berhak. Tapi bagaimana denganku? Wu Heng, kamu beraninya membangkang keinginan ketua kamar dagang, dan malah berurusan dengan orang semacam ini, kamu benar-benar sudah mencoreng nama baik kamar dagang kita. Wakil ketua, saya menjalankan perintah ketua untuk datang ke Yuncheng demi menyambut orang penting itu. Lagi pula Chen Xi sudah memastikan bahwa Nyonya Gu adalah orang yang dicari ketua. Mohon Anda jangan mencampuri urusan bawahan. Hanya karena dia bilang orang ini adalah orang penting yang dicari ketua, maka itu benar? Apakah yang dikatakan Chen Xi benar atau bohong? Siapa yang tahu? Lancang, identitas Kak Lan, mana boleh sembarangan kamu pertanyakan di sini? Omong kosong, penuh dengan kebohongan, benar-benar mengada-ada. Anak buah, seret dia keluar, habisi saja dia. Coba saja kalau berani. Zhang Ji, kamar dagang Yunchen, sejak kapan kamu punya hak untuk bicara? Hahaha. Bagaimanapun juga, aku adalah wakil ketua di kamar dagang ini. Aku hanya patuh pada satu orang, tapi di atas ribuan orang lainnya. Sekarang, ketua tidak ada, maka akulah penguasa kamar dagang Yuncheng. Hanya seorang direktur grup Yaolan. Apa yang harus kutakutkan? Cepat ikut aku menyambut bos. Zhang Ji, kamu benar-benar mencari masalah. Sepertinya kamulah yang mencari masalah. Wanita hina. Beraninya kamu bertindak liar di hadapanku. Aku rasa kamu sudah bosan hidup. Dihancurkan sampai jadi debu, atau dicabik-cabik untuk makanan hewan. Dua cara untuk lenyap. Kalian pilihlah salah satu. Orang-orang, tangkap mereka. Tangkap mereka untukku. Baik. Apa yang kalian lakukan? Kalian mau melakukan apa? Apa maumu, Kak Lan? Wakil Ketua Zhang, saya menerima perintah dari Yuncheng untuk menyambut orang hebat. Sebelum ketua datang, Anda belum berhak untuk bertindak. Kamu hanyalah pesuruh di samping ketua, tidak pantas bicara denganku. Zhang Ji, apa yang ingin kamu lakukan? Lepaskan aku. Kamu hanyalah seorang berandalan pasar, tapi berani menyinggung asosiasi bisnis kami. Hari ini, aku akan mewakili ketua asosiasi untuk memberi pelajaran pada orang rendahan sepertimu. Saat kamu tidak ada lagi nanti, ingatlah baik-baik, ada beberapa orang yang tidak boleh kamu singgung. Zhang Ji, beraninya kamu. Hanya seekor semut rendahan. Berhenti sekarang juga. Semuanya, berhenti. Ketua, Anda, kenapa Anda bisa kemari? Kurang ajar. Ketua, dengarkan penjelasan saya, ini semua karena mereka. Hari ini saya dan yang lainnya datang ke sini atas perintah sosok hebat itu. Memangnya siapa kamu sampai berani bertingkah sombong di sini? Sosok hebat? Ketua, maksud Anda sudah menemukan sosok hebat itu? Pak, sosok hebat yang dibicarakan ketua itu, sebenarnya siapa latar belakangnya? Aku juga tidak tahu situasi rincinya. Yang aku tahu, Asosiasi Bisnis Kota Yun selalu mencari seseorang yang misterius. Mengenai siapa identitas orang itu, kabarnya tidak ada yang tahu. Pak, apa mungkin Gu Zaolan itu benar-benar? Tidak mungkin. Aku dengar dari orang-orang Asosiasi Bisnis Kota Yun, bahwa orang yang dicari ketua Lin itu memiliki kemampuan yang luar biasa, sangat tegas dan cepat dalam bertindak. Konon kabarnya jika bisa mendapat bimbingan dari sosok hebat itu, bisnis keluarga akan semakin maju pesat. Bukankah kamu bilang ibu angkatmu ini, seumur hidupnya tidak pernah keluar dari desa Shuangwan? Bagaimana mungkin dia adalah sosok hebat itu? Wanita hina, cepat berlutut di hadapan ketua. Oh, kamu ingin aku berlutut? Wanita rendah, berani sekali kamu. Tidak apa jika kamu tidak menghormatiku,
Tapi tahukah kamu siapa sosok yang berdiri di hadapanmu ini? Sepertinya kamu benar-benar ingin tamat. Lin Zhengye. Beraninya kamu memanggil nama ketua secara langsung? Aku. Lancang. Tamu terhormat ketua ada di sini. Bagaimana mungkin orang sepertimu bisa bertindak semena-mena? Tamu terhormat apa? Tamu terhormat? Bagaimana mungkin ini terjadi? Zhang Jie, kamu sudah berulang kali menyinggung Kak Lan. Tadinya aku ingin menjaga nama baikmu demi menghargai asosiasi bisnis Kota Yun. Tapi kamu tidak pernah belajar. Hari ini Ketua Lin datang sendiri. Menurutku, tidak ada gunanya bagimu untuk tetap berada di dalam asosiasi bisnis Kota Yun lagi. Kamu hanyalah direktur dari grup Yaolan. Apa hakmu mengaturku? Enyahlah. Chen Shi adalah teman baikku. Menyinggung dirinya berarti menyinggung aku juga. Ketua, Wakil Ketua Zhang telah menyinggung Direktur Chen dan Nyonya Gu. Saya lalai dalam menjalankan tugas. Mohon Anda menghukum saya. Kak Lan, bukan maksud saya sengaja datang terlambat sehingga membuat Anda merasa dizalimi. Apa yang harus saya lakukan terhadap orang-orang ini, saya akan melaksanakannya satu persatu. Ketua, Anda jangan sampai dibodohi oleh Chen Shi selaku direktur grup Yaolan, telah bekerja sama dengan wanita kampung ini untuk mengacaukan pernikahan putri saya, sekarang dia malah berpura-pura menjadi orang hebat. Diam kamu. Tuan Ketua sedang berbicara. Beraninya kamu menyela? Wu Heng, kamu dan Chen Shi berada di pihak yang sama. Kedua kaki Direktur Li, sudah kalian patahkan. Kejahatan apa lagi yang belum kalian lakukan? Sekarang ketua sudah tiba, aku ingin lihat bagaimana kamu bisa terus membohongi ketua dengan kata-katamu. Benar sekali, ketua. Anjing di sisimu ini sudah disuap oleh Chen Shi. Chen Shi dan wanita rendah ini telah memutarbalikkan fakta, dan Wu Heng membantu mereka berbuat jahat. Kelompok orang ini adalah sekelompok penipu ulung. Kamu tutup mulut. Lihatlah kalian masing-masing. Hebat sekali kalian. Akan perintah saya. Zhang Ji telah menghina tamu kehormatan asosiasi bisnis. Ini adalah pengkhianatan besar. Mulai hari ini, dia dipecat dari jabatannya dan tidak akan pernah boleh menginjakkan kaki di Yunceng lagi. Sedangkan untuk keluarga Zhou, putus seluruh sumber daya bisnis mereka di Yunceng. Anggota asosiasi tidak boleh melakukan kerjasama bisnis apapun dengannya. Baik, Bos. Ketua, tidak bisa. Suamiku. Apa? Ketua keluarga Zhou kami, apakah ada hal yang menyinggung Anda? Mohon kemurahan hati Anda. Mohon bermurah hatilah. Dasar kamu tidak tahu budi, sia-sia Kak Lan selama bertahun-tahun ini merencanakan banyak hal untukmu. Gu Zhoulan, siapa sebenarnya identitasmu? Kenapa aku tidak tahu apa-apa? Lancang, Kak Lan adalah... Siapa aku bukan urusanmu lagi, kamu hanya mengejar kekuasaan dan memuja harta. Sekarang semua ini adalah akibat perbuatanmu sendiri. Tidak mungkin, benar-benar tidak mungkin. Aku mengerti sekarang. Aku mengerti. Mereka semua telah ditipu olehmu dan Chen Shi. Beraninya, Chen Shi, sampai berani menipu kamar dagang Yunceng. Hari ini adalah hari perhitungan kalian. Suamiku. Kamu anak kecil, bicara sembarangan Kak Lan, biar aku bereskan mereka. Kalian mengandalkan kekuasaan di tangan dan menghina orang lain sesuka hati. Kuberikan waktu 1 hari, bukan harta berharga keluarga kalian, untuk datang meminta maaf kepada Kak Lan jika sampai lewat waktu, siaplah kalian bangkrut. Baik. Gu Chengqian, sebagai seorang anak, malah hanya berpikir memuja harta, tidak hormat pada atasan, tidak berbakti pada ibunya sendiri. Aku hukum kamu bersujud 100 kali, supaya kamu ingat pelajaran hari ini. Ketua, ini... Kurang cukup? Cukup. Aduh, sudah menyinggung Ketua Lin. Keluarga Zhou kita berakhir. Habislah keluarga Zhou kita. Dasar kamu wanita tua tidak berguna. Kak Lan, karena Anda sudah turun gunung, lusa saya akan berada di Yunceng menggelar untuk Anda sebuah perjamuan selamat datang yang megah untuk memberitahu seluruh pengusaha di Yunceng bahwa sang pendiri telah Serahkan saja urusan ini padamu untuk mengaturnya. Baik, Mengenai keluarga Zhao, jangan khawatir Kak Lan. Mengenai keluarga Zhou yang telah tidak sopan kepada Anda pada perjamuan lusa, saya pastikan mereka tidak akan diizinkan hadir. Halo? Apa katamu? Pa, apa yang terjadi? Hei. Pak, apa yang kamu lakukan? Coba kamu lihat, orang seperti apa yang kamu cari ini. Gara-gara dia, keluarga Zhou tidak hanya menyinggung Direktur Chen, tapi juga menyinggung kamar dagang Yunceng. Terus saja, Zhou Huairan meneleponku, dia bilang orang legendaris itu, sang pendiri kamar dagang Yunceng, pemimpin kamar dagang itu sudah muncul di Yunceng. Apa? Pak, kalau begitu kita benar-benar harus bertemu dengan orang hebat itu. Lin Zhengye ini singkatnya dia hanyalah wakil ketua. Jika saja kita bisa mendekati sang pendiri misterius itu, meskipun itu si Lin Zhengye, tidak akan bisa berbuat apa-apa terhadap keluarga Zhou kita. Tapi kamar dagang Yunceng sudah menyatakan bahwa keluarga Zhou kita tidak punya kualifikasi untuk menghadiri perjamuan besok. Ayah, jangan khawatir. Kita akan memikirkan cara lain. Memangnya masih ada cara apa lagi? Gu Chengqian, bagi kami keluarga Zhou, terlibat urusan denganmu, adalah nasib yang sangat sial. Ayah, sekarang aku akan menyiapkan sebuah hadiah besar. Dan aku sendiri yang akan pergi ke kamar dagang Yunceng. Ayah tenang saja, aku pasti akan mencari cara
untuk memohon pengampunan dari Ketua Lin demi mendapatkan untuk keluarga Zhou undangan ke pesta perjamuan kali ini. Baik, aku akan memberikanmu satu kesempatan terakhir. Jika masalah ini tidak bisa kamu selesaikan, kamu harus segera pergi dari keluarga Zhou. Baik, baik. Tuan, Anda sedang mencari siapa? Oh, saya datang mencari Lin Zenge, Ketua Lin. Lalu apakah Anda sudah memiliki janji dengan Ketua Lin? Biar aku sendiri saja yang pergi menemui ketua. Silakan lanjutkan pekerjaan kalian. Satpam cegat dia. Dari mana asal orang liar ini? Cepat bawa pergi. Apa-apaan ini? Hentikan. Lepaskan aku. Aku kesini untuk menemui Ketua Lin. Kalau kalian mengganggu urusan ketua, aku akan membuat perhitungan dengan kalian. Setiap hari ada saja yang mengaku mengenal Ketua Lin dan ingin menemui Ketua Lin, jumlahnya banyak sekali. Orang seperti Anda ini sudah sangat sering saya temui. Seret dia keluar. Hentikan. Brengsek, lepaskan aku. Aku adalah tamu terhormat Ketua Lin. Lepaskan aku. Kalian ini dasar sampah yang hanya memandang rendah orang lain. Kalian akan terima hukumannya. Cheng Qian? Halo, Tuan Muda Zeng. Kenapa kamu ada di sini? Ada urusan apa? Tuan Muda Zeng, ini ceritanya panjang. Sungguh sangat memalukan. Tadi aku dengar seseorang bilang, kamu ingin menemui tamu terhormat? Jangan-jangan, kamu memang mengenal Ketua Asosiasi Dagang Kota Yun? Tuan Muda Zeng, biar aku ceritakan padamu. Benar-benar tidak masuk akal. Cheng Qian, ibu angkatmu itu memang benar-benar sombong dan sewenang-wenang. Orang desa, dia itu memang kasar dan rendah. Apa dia benar-benar mengira karena sudah mendekati grup Yaolan, dia bisa menindas orang sesuka hatinya? Aku Zhang Xiaoyi sepanjang hidupku, hal yang paling aku benci adalah orang kerdil yang tidak tahu diri seperti itu. Saudaraku, jangan khawatir. Pesta besok, aku yang akan membawamu ke sana. Benarkah? Terima kasih Tuan Muda Zeng, terima kasih banyak. Sayang, aku sudah tahu kamu pasti bisa melakukannya. Di perjamuan hari ini, sang pendiri juga hadir. Nanti saat keluarga Zhou kita mendapatkan perhatian dari sang pendiri, aku ingin tahu bagaimana ibu angkatmu itu bisa bersikap sombong lagi. Ayo pergi sayang, mari kita masuk dan menunggu Tuan Muda Zeng. Hemho, ayo. Aku rasa beberapa orang seharusnya lebih tahu diri agar tidak mempermalukan diri sendiri. Seberapa bagus pun pakaian yang dikenakan, tidak bisa menutupi aroma kemiskinan dari sekujur tubuhnya. Seingatku perjamuan malam ini, aku tidak mengundang keluarga Zhou. Datang tanpa diundang, apa kalian tidak merasa malu? Datang tanpa diundang, apa tidak tahu malu? Apa katamu? Sayang, aku rasa ibu angkatmu ini benar-benar sudah ketagihan membual. Perjamuan hari ini adalah untuk menyambut pendiri kamar Teteng Yunceng. Sedangkan kamu hanyalah seorang orang kampungan yang tidak tahu pakai cara apa untuk mendekati Chenxi. Hari ini sang pendiri ada di sini. Jika kamu dan Chenxi masih berani di depan semua orang berpura-pura menjadi tamu kehormatan Ketua Lin, aku lihat seberapa besar nyalimu sampai berani menyinggung sang pendiri. Gu Zaulan, aku tahu. Kamu merasa tidak puas dengan asal-usulmu yang rendah. Kamu mengacau di pernikahanku dan Yuyao. Aku juga bisa melupakan hal itu. Tapi hari ini, aku sarankan kamu cepat pergi dari sini. Perjamuan sang pendiri ini tidak mengizinkanmu berbuat sesuka hati. Aku adalah tuan rumah perjamuan malam ini. Menyuruhku pergi? Kalian tidak punya hak. Hei, dasar wanita tua bangka. Aku rasa kamu benar-benar sudah tidak waras. Sayang, untung saja kamu sudah memutus hubungan dengannya. Dia sangat sombong sekali. Ini benar-benar cari perkara. Sayang, ayo kita cepat pergi. Jangan biarkan dia merepotkan kita. Benar kata istriku. Mari kita pergi. Berhenti. Hei, dasar wanita tua. Apa sebenarnya maumu? Kalian tidak pantas untuk menghadiri perjamuan hari ini. Kalian tidak pantas menghadiri pesta malam ini. Beraninya kamu bicara sembarangan. Sayang, Kamu wanita gila? Kamu berani memukulku? Gu Zaulan, tuan rumah pesta hari ini adalah pendiri Kota Yun. Siapa kamu sebenarnya? Sampai berani berbuat onar di sini. Aku ini siapa? Kamu tidak perlu tahu. Aku hanya tahu, jangan harap kalian bisa masuk ke aula pesta. Sayang, lihatlah dia. Tenanglah sayang. Gu Zaulan ini hanya penipu. Mereka yang datang ke pesta ini adalah orang-orang kelas atas dan kepala keluarga terpandang di Kota Yun. Hanya orang-orang kaya dan berkuasa yang bisa mendapatkan surat undangan. Sedangkan orang macam Gu Zaulan ini yang hanya bisa mendekati Chenxi demi melihat kehidupan kalangan atas, dasar kampungan, apa kamu punya surat undangan? Benar. Menurutku, orang yang tidak akan bisa masuk ke gerbang pesta adalah kamu. Tak disangka, kalian benar-benar memiliki surat undangan. Wanita rendah, karena sekarang kamu sudah tahu aku punya surat undangannya, cepat pergi dari sini sekarang juga. Jika kamu tetap di sini,
dan membuat sang pendiri marah, kamu akan diseret keluar dan dihukum. Apa kamu mengerti? Biar aku beritahu kamu, surat undangan ini bukanlah sesuatu yang bisa dimiliki sembarang orang. Menurutku, meskipun kamu berhasil mendekati Chen Shi, apa gunanya? Pihak kami dari keluarga Zhou hari ini akan bertemu langsung dengan sang pendiri. Pendiri itu menguasai seluruh Yuncheng dan memiliki sumber daya bisnis terbaik, asalkan hari ini kami mendapat dukungan dari sang pendiri. Bahkan Chen Shi sekalipun di hadapan keluarga Zhou kami, juga harus berlutut mematuhi kami. Aduh, istriku, kenapa kamu bicara dengan wanita desa seperti dia terlalu banyak sih? Mari kita cepat masuk. Kalau sampai terlambat bertemu pendiri, ini bisa jadi masalah besar. Ternyata ada orang yang menganggap perkataanku sebagai angin lalu, dan berani memberi kalian surat undangan. Pokoknya hari ini kami sudah memegang surat undangannya, kami akan masuk dengan penuh gaya untuk menghadiri pesta ini. Sedangkan kamu hanya bisa berdiri di depan hotel. Dan kelaparan. Dasar wanita tak tahu malu. Hahaha. Benarkah? Bu Zaulan, apa yang kamu lakukan? Kamu Bukan begitu, Bu Zaulan. Apa yang sedang kamu lakukan? Kamu ini. Hei, dasar kamu orang gila. Beraninya kamu merobek surat undangan Asosiasi Dagang Kota Yun. Bu Zaulan, hari ini riwayatmu sudah tamat. Hanya selembar surat undangan, aku bisa dapatkan sebanyak yang aku mau. Gila. Kamu benar-benar orang gila. Pengawal, lemparkan mereka keluar. Tanpa perintah dariku, siapapun dari keluarga Zhou tidak diizinkan melangkah masuk ke ruang perjamuan. Bu Zaulan, kamu terlalu sombong. Kami adalah tamu yang diundang oleh Asosiasi Dagang Kota Yun. Hanya selembar undangan entah didapat dari mana, beraninya berteriak di hadapanku. Jika Gu Chengqian tidak layak, bagaimana dengan aku? Tuan Muda Zeng. Tuan Muda Zeng. Itu dia. Hanya wanita desa sepertimu ini, hanya karena mendekati Chen Shi, lalu bisa menindas anak angkatmu sendiri dengan segala cara. Siapa kamu? Siapa kamu? Aku adalah tuan muda dari keluarga Zeng Yuncheng. Apa kamu tahu keluarga Zeng? Bahkan Chen Shi pun saat di depan ayahku, dia harus bersikap sangat sopan. Keluarga Zeng? Wajar jika wanita tua sepertimu tidak mengetahuinya, mengira bahwa dengan mendekati Chen Shi, itu adalah keberuntungan luar biasa dalam hidupmu yang sudah kamu perjuangkan, sedangkan tentang keluarga Zeng, kamu tidak layak mengetahuinya. Memang tidak layak. Baguslah kalau kamu sadar diri. Maksudku, keluarga Zeng tidak layak untuk aku ketahui. Wah, sombong sekali bicaramu. Tidak hanya menyinggung keluarga Zhou, tapi juga menantang diriku dan keluarga Zeng. Habisi dia. Gu Zaulan, keluarga Zeng itu salah satu dari 4 keluarga besar Kota Yun. Beraninya kamu menghina Tuan Muda Zeng? Hari ini, habis kamu di sini. Memangnya keluarga Zeng sehebat apa? Bahkan jika Zeng Songyuan di depanku, dia harus menjawab dengan sangat sopan. Kamu itu cuma putranya? Memang apa hakmu berbicara denganku? Kamu benar-benar tidak menyayangi nyawamu. Kemari kalian, tangkap dia. Aku ingin dia berlutut di depanku, bersujud 3 kali untuk memohon maaf padaku. Dasar wanita tua bangka. Apa kamu tidak dengar kata Tuan Muda Zeng? Cepatlah berlutut. Kamu sudah menyinggung Tuan Muda Zeng. Pihak keluarga Zeng tidak akan membiarkanmu begitu saja. Meskipun ada Chen Shi, dia pun tidak akan bisa melindungimu. Chen Shi? Dia hanyalah seekor suruhan bagi grup Yaolan? Dia hanya pantas menjilat sepatuku? Zeng Songyuan, sungguh pandai caramu membesarkan putramu. Sepertinya, pelajaran bagi keluarga Zeng kemarin masih belum cukup besar. Keluarga Zeng masih berani melepaskan bocah, tidak tahu diri sepertimu berkeliaran untuk berbuat semena-mena. Dasar wanita tua bangka, beraninya kamu menyebut nama ayahku? Kamu benar-benar ingin aku habisi? Tuan Muda Zeng, Tuan Muda Zeng. Dasar wanita tua, kamu berani memukulku? Serang dia. Berhenti. Hormat kami kepada ketua. Selamat datang kembali, ketua. Ketua? Ini tidak mungkin. Bagaimana bisa dia menjadi ketua dari grup Yaolan? Padahal, dia hanyalah desa Shuangwan. Seorang wanita desa penjual persik, dia... Diam. Sayang. Ketua sedang mengasingkan diri di desa Shuangwan demi menghadiri pernikahanmu. Dia rela meninggalkan hidupnya yang tenang. Setelah tahu kamu ditindas di keluarga Zhou, beliau sengaja menyiapkan hadiah besar untukmu. Semua itu agar kamu bisa menikah dengan penuh kehormatan. Tapi kamu, bagaimana caramu memperlakukan ketua? Kamu benar-benar pengkhianat yang tidak tahu terima kasih. Beraninya kamu melawan ketua. Aku rasa kamu sedang mencari masalah besar. Ini tidak mungkin. Tidak mungkin. Penipu. Dia adalah seorang penipu. Chen Shi, jangan kamu pikir dengan mencari sekelompok aktor, kamu bisa mendukung Gu Zaulan. Aku beritahu kamu, orang yang dia sakiti hari ini adalah Tuan Muda Zeng. Hari ini dia akan habis, tidak ada yang bisa menyelamatkannya. Kalian semua adalah orang-orang bodoh. Berbicara dengan kalian di sini hanyalah membuang-buang waktu saja. Chen Shi, oh Chen Shi, kamu sungguh sangat berani membawa sembarang orang untuk menggantikan ketua dewan dari grup Yaolan. Aku beritahu kamu, wanita tua-tua renta, jika hari ini aku tidak membuat perhitungan denganmu, aku bukan keturunan keluarga Zeng, serang dia. Perintah ketua ada di sini. Aku ingin tahu siapa yang berani bertindak lancang. Bagaimana mungkin dia adalah ketua dari grup Yaolan? Zheng Xiaoyi, bukankah tadi kamu bilang ingin menghabisiku? Apa yang kamu lakukan? Berlutut. Mau apa kamu? Berlutut. Keluarga Zeng tidak becus mendidik anak.
Kalau begitu, aku akan mewakili Zheng Songyuan untuk memberimu pelajaran. Tampar dirimu sendiri 50 kali, dan berlututlah di sini untuk menebus kesalahanmu. Beraninya kamu? Masih berani berteriak pada direktur? Dan kalian semua, bukankah kalian suka menjilat? Kalau begitu berlututlah di sini, dan menjilatlah sepuasnya. Berlutut. Tampar dia. Pak Chen, aku tahu aku salah. Aku sungguh tahu aku salah. Ingat, jangan bangun sebelum tamparannya cukup. Kamu juga, Gu Chengqian. Baik Tuan. Aku salah, aku benar-benar tahu aku salah. Aku salah. Aku tidak seharusnya menyinggung direktur. Aku salah. Aku sungguh. Anakku, kenapa kamu berlutut di sini? Ibu? Ini, siapa yang berani memukulmu sampai seperti ini? Siapa yang berani menyentuhmu? Sepertinya dia benar-benar bosan hidup. Kalian sekelompok orang tak berguna. Putraku dipukuli sampai babak belur begini, lalu apa saja kerja kalian? Bu, pelakunya si Chen Shi dari grup Yaolan itu? Juga ada Gu Zaolan. Gu Zaolan? Bagus sekali, grup Yaolan ternyata berani sekali mencari masalah dengan keluarga Zheng kami. Aku beritahu kamu, masalah hari ini belum selesai. Akhirnya kita ada kesempatan bertemu dengan sang pendiri. Kita benar-benar sangat beruntung. Iya benar, Anda benar sekali. Permisi, apakah Lin Zhengye sudah datang? Ketua Lin pergi menjemput 4 keluarga besar. Saat ini dia belum kembali ke lokasi. Di mana Gu Zaolan? Keluar kamu. Ibu, dia orangnya. Wanita hina, kamukah yang memukuli putraku? Lihat saja, aku akan memberimu pelajaran. Lepaskan. Ibu. Beraninya kamu, wanita kejam, menghina putraku, kamu cari masalah dengan keluarga Zheng. Ibu, Gu Zaolan ini hanya mengandalkan grup Yaolan, makanya dia bisa bersikap begitu semena-mena. Ibu harus membantuku membereskannya. Apa hebatnya grup Yaolan? Apa mereka pikir bisa Di Yuncheng berbuat seenaknya sendiri? Aku beritahu kamu, Di Yuncheng, kami dari keluarga Zheng punya kedudukan yang kuat. Kami tidak akan membiarkan pihak grup Yaolan berbuat lancang terhadap keluarga Zheng kami. Benar sekali Bu, lihatlah anak tersayang Anda, dia sudah dipukuli sampai jadi seperti ini. Ibu harus suruh dia berlutut, menampar dirinya sendiri dan terus menampar sampai aku merasa puas. Baiklah, anak-anakku sayang, kamu tenang saja. Ada ibu di sini, ibu tidak akan membiarkanmu merasa tersakiti. Siapapun yang berani menindasmu, berarti dia sedang mencari musuh dengan keluarga Zheng. Wanita kejam, cepat berlutut. Beraninya kamu bersikap angkuh di hadapan keluarga Zheng, kamu sedang mencari perhitungan dengan nyawamu. Hanya dengan mengandalkanmu? Menyuruhku berlutut? Apa kamu tidak takut mendapat kesialan? Kamu. Ibu, ini? Siapa orang ini? Berani sekali dia memukul Nyonya Zheng? Aku tidak mengenalnya. Orang ini benar-benar sangat angkuh, ya? Dasar wanita kejam, beraninya kamu memukulku? Sepanjang hidupku dari kecil hingga sekarang, tidak ada satupun yang berani menyentuh seujung kuku pun dariku. Memangnya kamu pikir kamu siapa? Kamu hanya wanita desa biasa? Tapi benar-benar sudah kelewat batas. Kamu, lihat saja nanti. Sayang, cepatlah datang ke sini. Istri dan anakmu sedang dipukuli orang. Tuan Zheng, malam ini kita harus meredakan amarah Nyonya Gu. Mengerti. Halo? Apa? Ada yang berani memprovokasi diriku, keluarga Zheng Yuncheng. Sayang, tunggu aku di sana. Aku ke sana sekarang untuk memberi pelajaran wanita sampah itu. Tuan Zheng, apakah terjadi sesuatu pada kakak ipar di perjamuan? Hanya wanita tak tahu diri yang telah menyinggung istriku. Hal ini tidak penting, yang terpenting sekarang adalah membawa hadiah yang pantas agar kita bisa meredakan amarah Nyonya Gu. Benar sekali, kita sudah menyinggung tamu kehormatan ketua, kita harus menunjukkan sikap terbaik di perjamuan malam ini. Jika berkat bantuan ketua, kita bisa menemui pendiri kamar dagang dan mendapatkan perhatian ketua kamar dagang Yuncheng yang sesungguhnya, maka status keluarga kita berdua di kota Yun pasti akan naik ke tingkat yang lebih tinggi. Cepat, lebih cepat sedikit. Baik. Lihat saja nanti. Setelah suamiku datang, kamu akan segera kuhabisi. Suamiku itu adalah presdir grup Zheng. Kalau dia datang ke sini, aku pastikan kamu hancur berkeping-keping. Oh ya? Kamu yakin saat Zheng Songyuan bertemu denganku, dia berani menjawab, sambil berdiri? Ibu, lihatlah dia.
Siapa orang itu? Kenapa berani duduk di sana? Padahal itu adalah ketua Lin, kursi yang disiapkan khusus untuk sang pendiri. Jika dia duduk di sana, sepertinya dia akan mendapat sial besar. Lancang sekali. Beraninya dia duduk di kursi sang pendiri. Jangan melihat ke arahku ya. Wanita tua yang baru saja duduk itu sudah lama memutuskan hubungan ibu dan anak denganku. Orang ini berani memprovokasi sang pendiri di lokasi perjamuan ini. Aku tidak mau ikut-ikutan celaka bersamanya. Benar sekali, suamiku sangat bijaksana dan tegas. Dia tahu wanita rendah ini ada masalah dengan otaknya, maka dari awal dia sudah memutuskan hubungan dengannya. Para dewan direksi sekalian, jika kalian ingin menghukum, hukum saja dia seorang, tolong jangan salahkan keluarga Zhou kami. Wanita rendah, kamu sengaja menghindari hukuman keluarga Zheng, hingga berani menduduki posisi pendiri. Menurutku kamu benar-benar sedang mencari masalah, dan menghancurkan masa depanmu sendiri. Siapa kamu sebenarnya? Beraninya kamu menduduki kursi pendiri. Kulihat orang ini hanyalah orang biasa. Bicaranya pun sangat tidak sopan, sampai-sampai berani menyinggung pendiri. Ini benar-benar cari mampus. Direktur Wu, Direktur Song, wanita tak tahu malu ini merasa hebat karena dia direktur grup Yaolan, sehingga berani berbuat semena-mena di Yuncheng. Selain sudah memukul kami, dia juga berani menantang kamar dagang Yuncheng. Menurutku dia seharusnya diseret, dihancurkan kakinya, lalu dilemparkan keluar dari hotel. Cih, walaupun kamu direktur grup Yaolan, kamu tidak memiliki hak untuk duduk di kursi pendiri. Gu Zhaolan, biar ku beritahu ya, cepatlah segera enyah dari sana. Jangan mentang-mentang kamu direktur grup Yaolan, lalu bisa melakukan segalanya sesukamu. Kamu itu, hanya layak menjadi pelayan yang melayani minum untuk pendiri kamar dagang Yuncheng kami. Selain aku, benar-benar tidak ada orang lain yang berani menduduki kursi ini. Selain aku, benar-benar tidak ada yang berani duduk di kursi ini. Oh, sombong sekali bicaramu. Sungguh tidak tahu diri, hari ini aku akan membuatmu tahu, karena telah menyinggung kamar dagang Yuncheng kami, seberapa parah penderitaan yang akan kamu alami. Gu Zhaolan, jika aku jadi kamu, aku akan segera merangkak turun, berlutut dan bersujud 3 kali kepada semuanya, lalu berteriak, aku salah. Mungkin kedua dewan direksi ini masih bisa mengampunimu. Wanita kejam, kamu tamat. Ibu, dia memukul kita berdua. Aku ingin menghabisinya. Anakku, tenang saja. Selama ada ibu di sini, tidak akan ada yang berani menyentuh seujung jarimu pun. Lalu kenapa jika dia grup Yaolan berani mencari masalah dengan keluarga Zheng kami, pasti akan menerima pembalasannya. Siapapun yang berani menyentuhku hari ini, pasti akan kubuat membayar harganya. Harga? Suamiku adalah kepala keluarga Zheng, dan keluarga kami adalah keluarga terpandang di Yuncheng. Kamu sudah memukuli kami sampai seperti ini, saat suamiku tiba nanti, mari kita lihat apa kamu masih bisa sombong. Zheng Songyuan, bahkan jika dia berdiri di hadapanku, dia hanya layak bicara padaku, sambil berlutut. Gu Zhaolan, kamu benar-benar cari masalah. Nyonya Zheng, mengapa harus banyak bicara dengan orang seperti ini? Segera cari orang untuk menyeretnya pergi. Petugas, seret wanita hina ini pergi. Aku duduk di sini, dan mari kita lihat siapa yang berani menyentuhku. Mana hadiahnya? Semuanya sudah siap. Tuan, cepat ikut aku masuk ke dalam, untuk memohon maaf kepada Nyonya Gu. Keluarga Zheng kita akan membelamu, apa yang kamu takutkan? Kepala keluarga Zheng, Zheng Songyuan, telah tiba. Kakak, yang duduk di panggung itu adalah Gu Zhaolan. Suamiku, inilah wanita rendah itu. Dia berani menindasku dan putra kita, tolong beri dia pelajaran yang setimpal. Bagaimana bisa? Kenapa itu dia? Iya, itu benar dia. Bukan hanya memukulku dan anak kita, tapi sikapnya juga sangat sombong. Dia sama sekali tidak menghargai keluarga Zheng kita. Menurutku, kamu harus memberi dia hukuman fisik, agar kedepannya dia akan menjauh jika melihat keluarga Zheng. Suamiku, wanita tua yang menjengkelkan ini, mentang-mentang dia adalah grup Yaolan. Tutup mulutmu. Tutup mulutmu. Apa kamu tahu siapa dia? Memangnya siapa dia? Dia kan hanya dari grup Yaolan. Diam kamu. Dia adalah tamu terhormat dari Ketua Lin. Apa? Tamu terhormat? Kak Lan, istri saya sangat ceroboh hingga telah menyinggung Anda. Saya harap Anda bersedia memaafkannya. Saya telah menyiapkan hadiah besar untuk memohon maaf pada Anda. Grup Zhou memberikan hadiah kepada Nyonya Gu Zhaolan, 10.000 keping emas dan sebuah pohon pembawa rezeki. Grup Zhou memberikan hadiah kepada Nyonya Gu Zhaolan, sebuah rumah mewah di Teluk Chuishan Yuncheng. Grup Zheng memberikan hadiah kepada Nyonya Gu Zhaolan, sebuah mutiara giok putih kekaisaran. Grup Zheng memberikan hadiah kepada Nyonya Gu Zhaolan, 10 juta saham dari Grup Zheng. Zheng Songyuan, baru saja Nyonya Zheng mengatakan di depan semua orang, bahwa aku, Gu Zhaolan, harus berlutut untuk memohon maaf kepada keluarga Zheng kalian. Tidak? Seharusnya aku yang berlutut memohon maaf kepada Anda. Suamiku, apa yang kamu lakukan? Cepat berlutut, berlututlah. Minta maaf kepada Nyonya Gu. Zheng Songyuan, apa kamu sudah gila? Benar sekali, Ayah.
Lihatlah putra Anda ini sampai babak belur dipukuli seperti ini, tapi Anda malah berlutut kepadanya. Ini membuat nama baik keluarga Zheng benar-benar hancur. Dasar anak kurang ajar. Jika bukan karena kamu berbicara tidak sopan kepada Kak Lan tidak akan turun tangan memberimu pelajaran. Kak Lan, aku akan segera menyuruh bocah ini meminta maaf kepada Anda. Saya harap Anda bermurah hati dan mengampuninya. Aku pikir setelah kejadian tadi malam, keluarga Zheng kalian akan bersikap lebih baik. Zheng Songyuan, kamu benar-benar mendidik putramu dengan sangat baik, ya? Putramu ini telah bersekongkol dengan anak angkatku, Gu Chengqian, untuk menghinaku dan memprovokasiku. Menurutmu apa hukuman yang pantas untuk itu? Dasar anak durhaka. Kalau bukan karena kamu berkata tidak sopan kepada Kak Lan juga tidak akan menghukummu. Kak Lan, saya akan segera menyuruh bocah ini meminta maaf kepada Anda. Saya mohon kemurahan hati Anda, mohon ampuni nyawanya. Aku pikir setelah semalam, kalian keluarga Zheng akan tahu diri. Zheng Songyuan, kamu benar-benar membesarkan anak yang hebat, ya? Anakmu ini, bekerja sama dengan anak angkatku, Gu Chengqian, telah menyinggungku, memprovokasiku. Hukuman apa yang pantas untuknya? Kak Lan tolong redam amarah Anda. Sayang, kenapa kamu takut padanya? Meskipun dia adalah ketua grup Yaolan, tapi keluarga kita, keluarga Zheng, juga termasuk keluarga bangsawan. Beraninya dia bersikap seenaknya dan bertindak semena-mena di atas kepala keluarga Zheng kita. Dia harus melihat dulu, apakah kita keluarga Zheng setuju atau tidak? Benar ayah, kenapa ayah takut pada wanita kejam itu? Kalian berdua. Zheng Songyuan, tampaknya permohonan maafmu tidak tulus. Mendidik istri dan anak sendiri saja tidak becus. Menurutku, tidak perlu lagi ada pemberian maaf ini. Kak Lan, sekarang juga saya akan menyuruh anak durhaka ini berlutut untuk meminta maaf kepada Anda. Cepat berlutut. Berlutut untuk apa? Aku harus berlutut padanya. Berlutut? Aku, Gu Zaolan, tidak membutuhkannya. Kak Lan, lalu apa yang Anda inginkan? Zheng Xiaoyi, memiliki akhlak yang buruk. Karena kamu, Zheng Songyuan, tidak bisa mendidik anakmu, maka aku yang akan mendidiknya untukmu. Pukul Zheng Xiaoyi sebanyak 50 kali, dan usir dia dari Yuncheng. Anak tak terdidik adalah kesalahan ibunya. Nyonya Zheng begitu sombong dan tidak bermoral, menyalahgunakan identitasnya untuk menindas yang lemah. Mulai hari ini, dan seterusnya, dia tidak diperbolehkan muncul di acara perjamuan keluarga manapun. Mulai hari ini, keluarga Zheng dihapus dari daftar keluarga kaya Yuncheng. Apa? Ibu, selamatkan aku, tolong selamatkan aku. Jangan takut nak, ada ibu di sini, tidak ada yang berani menindasmu. Zheng Songyuan, orang lain sudah berniat menghabisi anakmu, tapi kamu masih saja sebodoh ini. Biar ku beritahu ya, hari ini siapapun yang berani menyentuh seujung jari anakku, aku akan membuat perhitungan dengan kalian. Kamu wanita tak tahu malu, jangan harap bisa menyentuh anakku. Mulai hari ini, keluarga Zheng dihapus dari daftar keluarga kaya Yuncheng. Apa? Bu, selamatkan aku. Jangan takut, nak, selama ada ibu, tidak ada yang berani menindasmu. Zheng Songyuan, orang itu ingin menghabisi anakmu, tapi kamu masih saja sepenakut ini. Dengar baik-baik ya. Hari ini jika ada yang berani menyentuh seujung jari pun anakku, urusan kita tidak akan selesai. Wanita rendah ini, jangan harap bisa menyentuh anakku. Zheng Songyuan, aku memberimu waktu 3 menit. Jika kamu masih belum bertindak, maka jangan salahkan aku jika tidak memberi keluarga Zheng jalan keluar. Ini. Zheng Songyuan, apa yang kamu takutkan darinya? Bahkan ingin mengeluarkan keluarga Zheng kita dari keluarga kaya Yuncheng? Perkataan itu benar-benar sudah sangat kurang ajar. Grup Yaolan, dia masih belum layak menjadi penguasa di kota Yun. Direktur Wu, Direktur Song, orang ini lancang di pesta, telah menyinggung kedua pengurus. Sekarang keluarga Zheng kami akan memberinya pelajaran, sekaligus demi kamar dagang Yuncheng menyingkirkan kejahatan. Dia itu tamu terhormat di Ketua Lin. Terus kenapa kalau dari Ketua Lin? Pemilik pesta hari ini adalah pendiri dari kamar dagang Yuncheng, sebenarnya Lin Zhengye itu hanyalah seorang wakil ketua sementara. Penguasa bisnis yang sebenarnya adalah sang pendiri. Setelah keluarga Zheng kita bertemu sang pendiri, maka Lin Zhengye itu pun harus menghormati kita. Benar, saudara Songyuan, kenapa kamu takut padanya? Meskipun dia tamu terhormat di Ketua Lin, memangnya kenapa? Di hadapan ketua yang asli, Lin Zhengye tidak punya hak untuk bicara. Hari ini, mari kita singkirkan si orang gila pembuat onar ini bersama-sama. Kedepannya, jika ketua Lin merasa kasihan pada kita, dan memberi kita posisi ketua pengganti, maka nantinya Lin Zhengye hanya layak untuk melayani kita. Apa yang sedang kamu ragukan? Direktur Song sudah mengatakannya. Apakah kamu tega melihat putra kita sampai dihabisi? Kak Lan, bukan maksud saya ingin melakukan ini. Hanya saja kamu sudah memojokkan saya. Kamu tidak mau melepaskan saya. Bahkan jika dia adalah tamu kehormatan ketua Lin, memangnya kenapa? Di hadapan ketua yang sebenarnya, Lin Zhengye bahkan tidak memiliki hak untuk berbicara. Hari ini, mari kita bersama-sama habisi orang gila pembuat onar ini. Kelak, jika ketua Lin tahu dan berbaik hati kepada kita, serta menunjuk kita sebagai wakil ketua, maka kelak Lin Zhengye hanya layak untuk melayani kebutuhan kita. Apa yang membuatmu ragu? Direktur Song sudah bicara begitu? Apakah kamu tega melihat putra kita dihabisi hidup-hidup sampai tiada? Kak Lan, ini bukanlah maksud tujuanku.
Namun kamulah yang terus mendesakku dan tidak mau melepaskanku. Zheng Songyuan, ternyata kamu benar-benar tidak ada takutnya. Gu Zhaolan, aku sudah memohon ampun padamu. Tapi kamu terus memojokkanku. Karena sudah begini, aku keluarga Zheng tidak perlu merasa takut lagi padamu. Tidak peduli apakah kamu adalah pimpinan dari grup Yaolan, direktur, atau tamu kehormatan Lin Zhengye sekalipun, pemilik perjamuan hari ini adalah pendiri dari kamar dagang Yuncheng dan juga ketua yang sesungguhnya. Bahkan jika Lin Zhengye berada di sini, dia tidak akan berani bertindak semena-mena. Tuan Zheng, Gu Zhaolan, wanita kejam ini, sangatlah arogan dan tidak menganggap orang lain ada. Dia menyuruh orang-orang untuk menghajar Tuan Muda Zheng hingga terluka parah, bahkan saya sendiri sama sekali tidak bisa menghentikannya. Sekarang, setelah Anda bertindak membela Tuan Muda Zheng, hati saya pun merasa lega. Ayah, suruh orang untuk menyeretnya turun, biarkan aku memberinya 50 tamparan dengan tanganku sendiri, baru rasa dendamku bisa terobati. Besar sekali bicaramu. Coba buka matamu dan lihat baik-baik, sebenarnya, siapa orang yang kamu sakiti itu? Bahkan jika Lin Zhengye ada di sini, dia tidak akan berani bertindak sembarangan. Tuan Zheng, reaksi tak tahu malu dari Gu Zhaolan ini sangat arogan dan sombong. Dia tidak menghargai siapapun. Dia mengirim orang untuk memukul Tuan Muda Zheng hingga babak belur, bahkan aku sendiri pun tidak bisa menghentikannya sama sekali. Sekarang setelah Anda yang membelakan Tuan Muda Zheng, aku merasa lega. Pa, suruh orang-orang untuk menyeretnya turun, aku sendiri yang akan menamparnya 50 kali, agar dendamku ini terbalaskan. Berani sekali bicaramu. Buka mata kotormu dan lihatlah baik-baik, orang seperti apa sebenarnya yang telah kamu ganggu. Orang seperti apa sebenarnya yang sudah kamu sakiti. Memang kamu pikir kamu ini siapa? Kamu hanyalah seperti seekor serangga yang merayap di tanah? Cuma sampah. Siapa yang tahu bagaimana caranya posisi pimpinan grup Yaolan yang kamu miliki itu bisa kamu dapatkan? Menurutku, kamu memang punya sedikit paras cantik. Jangan-jangan, kamu dan Chen Shi melakukan hubungan gelap yang tak tahu malu hanya untuk bisa naik ke jabatan itu. Menurutku sih, selera Chen Shi itu sangat rendah. Wanita macam apapun masih bisa ia terima tanpa peduli betapa kotornya dia. Zheng Xiaoyi, kamu tutup mulutmu. Siapa yang memberimu keberanian untuk berani menghina direktur utama? Direktur. Sudah jelas sekarang, Gu Zhaolan dan ayahmu memiliki hubungan gelap. Dia hanyalah simpanan ayahmu. Masih berani melarangku bicara? Sialan, aku justru akan terus mengatakannya. Cepat ke sini, seret wanita sampah ini turun sekarang juga. Aku sendiri yang akan menampar wajahnya hingga hancur. Selera Chen Shi ini ternyata rendah sekali. Wanita mana saja sanggup dia kencani? Memangnya tidak merasa kotor? Zheng Xiaoyi, kamu tutup mulutmu. Siapa yang memberimu keberanian? Beraninya menyinggung ketua. Ketua. Ternyata benar, Gu Zhaolan dan ayahmu punya hubungan yang rahasia. Dia hanyalah wanita simpanan ayahmu. Masih tidak membiarkanku mengucapkannya, aku justru akan tetap mengatakannya. Kemari kalian, tarik wanita rendah ini, bawa dia turun, aku sendiri yang akan menampar wajahnya sampai hancur. Coba saja jika ada yang berani. Chen Lu, apa kamu sungguh ingin membantu Gu Zhaolan? Jika demikian, maka tidak perlu lagi aku menghargaimu. Hari ini, siapapun yang menghalangiku untuk menghukum Gu Zhaolan, artinya bermusuhan dengan keluarga Zheng. Zheng Songyuan, sepertinya kamu memang sudah tidak sayang nyawa. Coba lihat sendiri, keluarga Zhou sebelumnya yang berani menyinggungku. Bagaimana nasib mereka sekarang? Keluarga Zhou kami berakhir menyedihkan begini. Semuanya karena Ketua Lin sudah kamu perdaya. Hari ini, kamu berani mengacau di pesta pendiri. Bahkan jika Ketua Lin datang sekalipun, hari ini nasibmu sudah di ujung tanduk. Wanita tua renta, nasib akhirmu pasti 1000 kali, bahkan 10.000 kali lebih tragis dari keluarga Zhou kami. Baiklah, sepertinya nasib keluarga Zhou masih kurang tragis. Sampai-sampai kamu masih berani berbuat kurang ajar di hadapanku. Gu Zhaolan. Jangan marah dulu. Hari ini Gu Zhaolan sudah membuat keributan besar di lokasi pesta. Dia tidak akan lama lagi. Sebaliknya, keluarga Zhou kita akan menemui sang pendiri lewat perantara tokoh-tokoh hebat. Setelah hari ini, Gu Zhaolan si itu pasti akan diusir dengan rasa malu dari Yuncheng. Sedangkan, keluarga Zhou kita akan kembali berjaya. Benar sekali, Gu Zhaolan. Seluruh keluarga terpandang di Yuncheng sudah sepenuhnya kamu buat marah. Bahkan, kamu juga berani mengganggu pesta milik kamar dagang Yuncheng. Hari ini akan menjadi hari berakhirnya hidup wanita rendah sepertimu. Bagus. Aku ingin tahu, bagaimana kalian berencana menghukumku? Tapi, saranku untuk kalian adalah, sebelum kalian menghukumku, sebaiknya kalian ukur dulu diri kalian sendiri. Apakah seluruh harta kalian itu cukup untuk menanggung kemarahanku? Dan keluarga Zhou kami akan kembali berjaya. Benar sekali, Gu Zhaolan, seluruh keluarga besar Yuncheng sudah kamu singgung semuanya. Bahkan, kamu masih berani mengacaukan pesta kamar dagang Yuncheng. Hari ini adalah hari terakhir bagi wanita sampah sepertimu. Baiklah. Aku ingin lihat bagaimana kalian berencana menghadapiku. Tapi, aku sarankan kalian satu hal. Sebelum kalian menghadapiku, kalian lebih baik pikirkan baik-baik, apakah kekayaan kalian yang sedikit itu cukup untuk menahan amarahku.
Sudah diambang kehancuran, tapi masih berani bicara besar. Hanya seorang wanita desa, sangat sombong, benar-benar tidak tahu diri. Orang-orang, bawa dia dan beri dia pelajaran. Ketua Lin, aku sudah menjemput para pemimpin dari 4 keluarga besar. Atur urusan perjamuan malamnya, aku akan segera menuju ke lokasi pesta bersama dengan 4 keluarga besar untuk menyambut sang pendiri. Baik. Apa ada arahan lain dari ketua? Ketua sudah menjemput 4 keluarga besar dan akan segera sampai di sini. Ayo cepat kita bersiap untuk menyambut 4 keluarga besar serta sang pendiri. 4 keluarga besar, yang para pemimpinnya sudah menghilang selama puluhan tahun. Sekarang semuanya berkumpul di Yuncheng. Sepertinya, hal besar akan terjadi di Yuncheng. Sekelompok orang bodoh, tidak punya mata. Gu Zhaolan, kamu sudah dengar sendiri. Ketua dan 4 pemimpin keluarga besar akan segera tiba di lokasi. Cukup sampai di sini, tidak perlu banyak bicara lagi. Jangan salahkan aku jika bertindak kejam. Orang-orang, Wu Wei, beraninya kamu. Tahukah kamu siapa dia sebenarnya? tidak peduli siapa Gu Zhaolan, atau dengan siapa dia berhubungan, siapapun yang berani membuat keributan di kamar dagang Yuncheng, berarti mencari masalah. Wu Wei, segera bertindaklah. Ketua akan segera tiba, jangan biarkan dia mengotori pandangan 4 keluarga besar. Ajalmu sudah di depan mata, tapi mulutmu masih saja keras kepala. Hanya seorang wanita desa, tapi begitu sombong, benar-benar cari mati. Pengawal, tangkap dia sekarang. Halo, Ketua Lin. Saya sudah menjemput para kepala dari 4 keluarga besar. Atur segala keperluan jamuan makan malam. Aku akan segera pergi ke lokasi acara untuk bersama 4 keluarga besar menyambut sang pendiri. Baik. Apa instruksi dari ketua? Ketua sudah menjemput 4 keluarga besar dan segera tiba di lokasi. Mari kita segera bersiap untuk menyambut 4 keluarga besar dan juga sang pendiri. Para kepala 4 keluarga besar telah mengasingkan diri selama puluhan tahun. Kini mereka berkumpul di Yuncheng. Sepertinya Yuncheng akan kedatangan sosok yang sangat luar biasa. Sekelompok orang bodoh yang tidak bisa melihat kenyataan. Gu Zhaolan, kamu sudah mendengar sendiri perkataannya. Ketua dan kepala 4 keluarga besar akan segera tiba di sini. Sudah cukup penjelasannya. Tidak perlu banyak bicara lagi. Sadarlah diri. Jangan salahkan aku jika aku bertindak kejam. Pengawal. Wu Wei, beraninya kamu. Tahukah kamu siapa dia yang sebenarnya? Tidak peduli siapa itu Gu Zhaolan, atau dengan siapa dia berhubungan baik, berani membuat keributan di lokasi kamar dagang Yuncheng, berarti dia mencari celaka. Wu Wei, segera bertindaklah. Ketua akan segera sampai, jangan sampai keberadaan wanita ini mengotori pandangan mata 4 keluarga besar. Wanita hina, beraninya kamu? Aku beritahu, kamulah yang sebenarnya berani. Ketua. Kak Lan, bawahan Anda datang terlambat hingga membiarkan sekelompok orang bodoh yang buta ini menyinggung Anda. Mohon ampuni saya. Ketua, apa maksud dari semua ini? Apa maksudku? Tahukah kamu siapa orang yang sudah kamu singgung ini? Dia, Ketua, orang ini hanyalah direktur utama dari grup Yaolan di hadapan kamar dagang Yuncheng kami. Dia hanya layak menjadi pelayan. Mengapa harus sesopan ini? Ini benar-benar mempermalukan nama baik kamar dagang Yuncheng kami. Ada orang bodoh sepertimu di kamar dagang Yuncheng? Itulah yang benar-benar memalukan. Lin Zhengye, apa maksud perkataanmu? Buka mata anjingmu itu dan lihatlah baik-baik. Sosok yang berdiri di hadapanmu ini, dia adalah pendiri dari kamar dagang Yuncheng. Apa? Pendiri kamar dagang Yuncheng? Tidak mungkin. Ini semua pasti palsu. Gu Zhaolan jelas-jelas dia dari desa Shuangwan, hanya seorang wanita kampung penjual persik. Mana mungkin dia menjadi pendiri dari kamar dagang Yuncheng. Lin Zhengye. Ya, Lin Zhengye. Ini semua hanya bualan dari Lin Zhengye untuk membela Gu Zhaolan. Semuanya bohong. Kamar dagang Yuncheng memiliki orang bodoh sepertimu. Sungguh sebuah pemandangan yang memalukan. Lin Zhengye, apa maksudmu? Buka mata anjingmu dan lihatlah baik-baik. Sosok yang berdiri di hadapanmu ini, dia adalah pendiri kamar dagang Yuncheng. Apa? Pendiri kamar dagang Yuncheng? Tidak mungkin. Semua ini palsu. Gu Zhaolan jelas-jelas hanyalah orang dari desa Shuangwan, seorang kampungan penjual persik. Mana mungkin dia bisa menjadi pendiri kamar dagang Yuncheng? Lin Zhengye. Benar Lin Zhengye. Semua ini pasti ulah Lin Zhengye demi melindungi Gu Zhaolan, dia pun berbohong. Ini tidak mungkin. Ini tidak mungkin benar. Tidak mungkin. Kalian sekelompok makhluk hina yang buta. Status Kak Lan begitu berharga dan terhormat, beraninya kalian menghina beliau seperti ini. Kak Lan, orang-orang di sini hari ini yang telah menyinggung Anda, bagaimana Anda ingin menghukum mereka? Gu Chenqian, Zhou Yuyao. Awalnya kupikir pelajaran yang kuberikan beberapa hari lalu sudah cukup membuat kalian sadar diri. Tak kusangka, kalian ternyata sama sekali tidak menyesal. Hari ini malah bekerja sama dengan keluarga Zheng untuk bersama-sama merendahkanku. Jika begitu, maka jangan salahkan aku jika tidak kenal ampun. Lin Zhengye. Hadir, Bos. Sampaikan perintahku, mulai hari ini, keluarga Zhou tidak boleh melakukan bisnis apapun di seluruh wilayah Tiongkok. Siapapun yang berani membantu keluarga Zhou, buat mereka hancur selamanya di tanah ini. Siap, Bos. Kak Lan, mohon ampun. Kak Lan, mohon ampuni saya. Kak Lan, mohon maafkan kami. Saya benar-benar tidak sengaja ingin menghina Anda. Tentu saja kamu sengaja. Kamu menggunakan identitas keluarga Zhengmu untuk menindas orang yang lemah, itu jauh lebih buruk. Oleh karena itu, aku akan membiarkanmu merasakan sensasi kehilangan segalanya, dan diinjak-injak di bawah kaki. Zheng Songyuan, bawa semua orangmu, enyah dari Yuncheng. Bukankah kalian meremehkan petani dari desa? Maka tetaplah di desa Shuangwan, dan jadilah orang desa sejati dengan patuh. Bercocok tanamlah di sawah, tanpa seizinku, jangan pernah tinggalkan desa Shuangwan selamanya. Kak Lan, ampuni aku. Kak Lan, tolong ampuni aku.
Kak Lan, mohon ampuni kesalahanku. Aku sungguh tidak sengaja menghinamu. Kamu tentu tidak sengaja, tapi kamu menggunakan status keluarga Zheng untuk menindas orang yang lemah, itu jauh lebih menjijikkan. Jika demikian, aku akan membiarkanmu merasakan rasanya kehilangan segalanya, dan merasa terhina karena direndahkan. Zheng Songyuan, bawa orang-orangmu, dan enyahlah dari Yuncheng. Bukankah kalian memandang rendah para petani di desa? Maka tetaplah di desa Shuangwan, patuhlah dan menjadi orang desa, bercocok tanam dan membajak sawah. Tanpa seizinku, kalian tidak boleh meninggalkan desa Shuangwan selamanya. Lalu kalian semua adalah keluarga kaya di Yuncheng dan anggota dari kamar dagang Yuncheng. Membantu yang lemah seharusnya menjadi tugas kalian, tapi kalian malah semena-mena terhadap yang lemah, tidak punya tanggung jawab sama sekali, benar-benar memalukan bagi asosiasi dagang. Karena ini terjadi, Lin Zhengye, berikan perintah, hari ini semua pengusaha Yuncheng di sini akan dikeluarkan dari jajaran elit Yuncheng dan tidak akan pernah boleh bergabung kembali. Kak Lan, mohon ampuni aku. Kak Lan, ampuni kesalahanku. Kak Lan, mohon dimaafkan. Ampuni aku, Kak Lan. Kak Lan, mohon redakan amarahmu. Sungguh berisik. Sopan santun kalian kemana? Hari ini kalian hanya dikeluarkan dari asosiasi dagang, tapi jika masih berisik begini, jangan salahkan kamar dagang Yuncheng karena tidak memberi kalian jalan keluar. Ibu, maafkan aku. Aku salah. Aku tidak sengaja berpura-pura tidak mengenalmu. Semua ini adalah karena keluarga Zhou. Keluarga Zhou lah yang memaksaku melakukan hal ini. Dan wanita jahat itu Zhou Yuyao. Dia bilang, jika aku tidak memutus hubungan denganmu, dia tidak mau menikah denganku. Ibu yang membesarkanku, aku ini putra kesayanganmu. Bagaimana mungkin aku tidak mengenalimu? Jika kau terus membuat kekacauan seperti ini, jangan salahkan kamar dagang Yuncheng jika tidak memberi kalian ampun. Bu, maafkan aku. Aku salah, aku tidak sengaja pura-pura tidak mengenalmu. Semua ini gara-gara keluarga Zhou. Keluarga Zhou lah yang memaksaku melakukan ini. Dan juga wanita jahat itu, Zhou Yuyao. Dia bilang, jika aku tidak memutus hubungan denganmu, dia tidak mau menikah denganku. Bu, ibu yang membesarkanku, aku adalah putra kesayanganmu. Hebat sekali kau Gu Chengqian. Dulu kau yang berulang kali bilang bahwa orang tuamu sudah tiada, makanya aku setuju menikah denganmu. Sekarang setelah kau menyinggung ibu angkatmu, kau malah menyalahkan semuanya kepada kami keluarga Zhou begitu. Kau benar-benar sampah. Jika bukan karenamu, kami tidak akan menyinggung Ketua Lin. Ketua, orang yang menyinggung Anda adalah Gu Chengqian. Sama sekali tidak ada hubungannya dengan kami keluarga Zhou. Anda bebas menghabisinya sesuka Anda. Tapi saya mohon pada Anda, lepaskan kami keluarga Zhou dan berikanlah kami kesempatan untuk bertahan. Wanita tak tahu malu. Semua ini gara-gara kau. Seharusnya aku tidak pernah menikahimu. Gu Chengqian. Bu, aku mohon padamu, Bu. Bu. Orang yang sangat egois, pada akhirnya akan menerima karmanya. Hari ini kau kehilangan segalanya, itu adalah akibat dari perbuatanmu sendiri. Aku pernah memberimu kesempatan untuk sukses besar, tapi kau sendiri yang menghancurkannya. Pergilah. Mulai hari ini, kau bukan lagi putraku. Bu, aku benar-benar tahu aku salah. Berikan aku satu kesempatan lagi. Sama sekali tidak ada hubungannya dengan keluarga Zhou kami. Anda bebas melakukan apa saja kepadanya. Tapi saya mohon pada Anda. Lepaskan keluarga Zhou kami. Berikanlah keluarga Zhou kami sebuah jalan untuk hidup. Wanita sampah. Semua ini gara-gara kamu. Seharusnya aku tidak pernah menikahimu. Gu Chengqian. Ibu, aku mohon padamu, Ibu. Orang yang mementingkan diri sendiri, pada akhirnya akan menuai kehancuran sendiri. Hari ini kamu kehilangan segalanya, itu semua adalah karena kesalahanmu sendiri. Aku pernah memberimu kesempatan untuk sukses besar, tapi kamu sendiri yang menghancurkannya. Pergilah, mulai hari ini, kamu bukan lagi anakku. Ibu, aku benar-benar tahu kesalahanku. Berikan aku satu kesempatan lagi. Aku sudah memutuskan hubungan dengan keluarga Zhou. Seterusnya, aku akan menjadi putra kandungmu saja. Ibu, dulu seandainya bukan karena Anda mengungutku di sungai, aku pasti sudah tiada tenggelam. Ibu, apa Anda ingat waktu aku kecil saat aku demam tinggi? Itu Anda? Andalah yang menjagaku semalaman sampai tidak tidur sama sekali. Ibu, dan saat kaki Anda sakit, aku yang membawa Anda berjalan sejauh 10 li, menggendong Anda sampai ke rumah sakit. Ibu, lalu saat kita di desa Shuangwan, hidup saling mengandalkan, apakah Anda sudah melupakan semua itu? Ibu. Orang yang melupakan segalanya, itu adalah kamu. Kini kamu berlutut di hadapanku, hanya karena identitas dan statusku. Gu Chengqian, aku harap suatu hari nanti, kamu benar-benar menyadari kesalahanmu sendiri. Saat kamu menggunakan segala cara demi harta dan kekuasaan, akhirnya kamu hanya akan tenggelam dalam semua kepalsuan ini. Jika seseorang lupa akan tujuannya, ketika dia melangkah, sepanjang hidupnya, dia hanya akan terombang-ambing di sungai yang salah. Chengqian, ingatlah pelajaran kali ini. Sebagai manusia, jangan pernah melupakan niat awalmu. Ibu,